Chapter 621. Ini bukan pertama kalinya Bai Xiaon mendengar tentang penjara iblis. Pada awalnya, kepala klan Bai mengancam akan melemparkannya ke penjara itu yang telah memicu keingintahuan Bai Xiaon. Setelah itu, dia meminta You Yixing untuk mendapatkan informasi tentang tempat itu dan mengetahui bahwa lembaga pemasyarakatan iblis adalah penjara di kota hantu raksasa. Itu adalah tempat yang sangat terkenal, dengan semua jenis tahanan berbahaya terkunci di dalamnya. Mereka semua penjahat-jahat yang, karena berbagai alasan, belum dihukum mati. Sebaliknya, basis kultivasi mereka telah disegel, dan mereka telah dipenjara. Bagaimanapun, mereka semua adalah tipe orang yang tak seorang pun ingin bertemu di luar. Selanjutnya, ada pepatah di Giant Ghost City. Kematian tidak menakutkan. Terkurung di penjara iblis, dan kamu akan berharap kamu mati. Bagaimana mungkin seorang jenderal besar terkenal seperti aku berfungsi sebagai penjaga penjara rendahan? Bai Xiaon berpikir dengan marah. Namun, dia tahu bahwa seorang pemimpin sejati harus fleksibel. Plus, jika dia berhasil melakukan tindakan itu, dia mungkin bisa menggunakan ini sebagai kesempatan untuk mendapatkan akses ke portal teleportasi dan pulang. Sebelum dia bahkan bisa mengatakan apa-apa, Duke de Atrier sudah pergi, dan Li Su dan bawahannya berdiri tegak dari busur mereka. Li Su adalah tipe orang yang tampak mengancam tanpa marah. Setelah dengan dingin menatap Bai Xiaon dari atas ke bawah, dia berkata, "Jadi, kamu Bai Hao dari klan Bai." Dari nada suaranya yang dingin, dia sepertinya tidak terlalu senang melihat Bai Hao berdiri di sana, dan itu sama dengan dua pria lainnya. Lagi pula, mereka semua mendengar cerita tentangnya baru-baru ini. Mereka tahu bahwa dia kejam dan kejam, tipe orang yang tidak peduli dengan keluarga, dan dapat dengan mudah menyembunyikan niatnya. Dia bahkan telah membunuh banyak anggota klannya sendiri. Seseorang yang ganas seperti itu bukanlah tipe orang yang ingin dekat dengannya. Tentu saja, pada saat yang sama, tidak ada yang mau menyinggung perasaannya juga. Kamu tidak bisa bertindak seperti yang kamu lakukan di klanmu. Sekarang kamu di sini, kamu harus mematuhi aturan aku. Di penjara iblis, aku yang bertanggung jawab. Penjara tidak terbuka saat ini, jadi kembalilah besok pada waktu yang sama. Tanpa menunggu jawaban, Li Su melambaikan lengan bajunya, menyebabkan pusaran air muncul kembali di perairan parit yang hitam. Jauh di dasar pusaran air adalah sebuah gua yang Li Su segera masuki, diikuti oleh dua bawahannya. Kemudian pusaran air menghilang. Hilang, begitu saja. Bai Xiaon berpikir, matanya melebar. Jelas, mereka berusaha membuatnya terkesan dengan fakta bahwa tidak mudah untuk masuk ke penjara iblis. Pesannya jelas, mulai sekarang, letakkan ekor kamu di antara kaki kamu dan bersikaplah. Lagi pula tempat seperti apa penjara ini? Gumamnya dengan marah. Aku pasti tidak akan masuk ke sana. Bagaimanapun, dia adalah seorang jenderal besar, dan meskipun dia awalnya memaksakan diri untuk pergi bersama dengan gagasan bekerja sebagai penjaga penjara, itu berubah ketika orang mencoba mengancamnya. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, dia mendengus dingin dan berjalan pergi. Saat ini tengah hari. Giant Ghost City adalah tempat yang sangat besar, dan kota luar sepertinya terus-menerus. Orang-orang ada di mana-mana, termasuk pembudidaya jiwa, ahli nujum, dan bahkan banyak raksasa biadab. Ini adalah salah satu dari 5 kota besar Wildlands, tempat yang mengawasi area yang luas, dan dipenuhi dengan sumber daya yang berlimpah. Hampir semua yang bisa dibayangkan tersedia untuk dibeli, dan jalan-jalannya padat dan keras kemanapun orang pergi. Kadang-kadang, patroli penjaga kota akan terbang di atas kepala. Namun, jarang melihat orang lain terbang di sekitar. Selain penjaga kota, satu-satunya orang yang diizinkan terbang adalah dewa. Masih tertusuk amarah, Bai Xiaon berjalan berkeliling dan mencoba mencari tahu di mana portal teleportasi berada. Ternyata, itu bukan rahasia, dan dia segera menuju ke arah itu. Kurasa aku harus melakukannya tanpa jiwa deva ekstra itu. Setelah aku kembali ke tembok besar, aku akan mencari tahu apa yang harus dilakukan tentang situasi ini. Portal teleportasi Giant Ghost City terletak di bagian utara kota, di tengah lapangan umum yang besar. Itu adalah gerbang besar yang terbuat dari cahaya yang bercahaya, dengan aliran terus-menerus dari pembudidaya jiwa, ahli nujum, dan orang-orang liar yang masuk dan keluar. Pada saat Bai Xiaon sampai di sana, itu sudah malam. Setelah mengukur tempat itu, ia memperhatikan bahwa ada penjaga kota yang bertanggung jawab atas tempat itu. Namun, Bai Xiaon sudah melihat banyak penjaga kota, dan tidak khawatir tentang mereka. Saat dia mendekat, matanya mulai berkilau. Portal teleportasi ini mewakili tiketnya kembali ke tembok besar. Meskipun itu tidak akan membawanya langsung ke sana, dia setidaknya akan mendekati.
Mempertimbangkan tingkat basis kultivasinya, membuatnya kembali dari lokasi itu seharusnya tidak sulit. Hatinya sudah berdebar kencang, namun, dia tidak bisa tidak khawatir tentang sesuatu yang telah dia pelajari saat di Klan Bai. Seharusnya, portal teleportasi akan memeriksa identitas kamu secara ketat sebelum mengizinkan kamu untuk menggunakannya. Sejak Yo Ixing memberitahunya, dia mulai bertanya-tanya bagaimana prosesnya. Karena itu, dia berhenti agak jauh dari portal itu sendiri dan melihat sekeliling daerah itu lebih dekat. Hampir seketika, ekspresinya berkedip ketika dia memperhatikan bahwa setiap pembudidaya jiwa yang memasuki portal teleportasi akan tersentuh oleh riak yang berkedip. Setelah mempelajari riak-riak untuk waktu yang singkat, dia menyadari bagaimana mereka bekerja. Jelas, mereka mewakili beberapa teknik magis yang menilai identitas seseorang. Dengan topengku, aku seharusnya tidak memiliki masalah, kan? Setelah ragu-ragu, dia melihat ke langit malam dan kemudian mengertakkan giginya. Sebaiknya aku mencobanya. Memastikan bernafas dengan tenang, dia berjalan menuju portal teleportasi. Tidak ada penjaga yang memperhatikannya, dan setelah membayar pajak obat jiwa yang diperlukan, ia diberikan akses. Beberapa langkah pendek itu adalah kecemasan yang luar biasa. Kemudian, dia mendapati dirinya berdiri di depan cahaya yang bersinar, matanya hidup penuh harap. Ini pasti akan berhasil, dan kemudian, aku akan terbang ke matahari terbenam. Mengambil napas, dia melangkah maju, menempatkan dia dalam kontak dengan cahaya. Namun, begitu dia melakukan kontak, jantungnya melompat ketika sebuah sensasi aneh dan berdenyut menyebar di seluruh tubuhnya. Hampir seperti beberapa robot roh sedang memeriksanya. Suara gemuruh bergema keluar dari portal teleportasi, dan fluktuasi masuk padanya, tampaknya berniat menjelajahi jiwanya. Itu adalah pencarian jiwa untuk mengkonfirmasi identitasnya. Untungnya, topengnya dengan cepat bekerja untuk menyembunyikan identitas aslinya. Namun, tingkat kekuatan yang terlibat melampaui imajinasi, dan Bai Xiaon bisa segera tahu bahwa topeng itu hanya akan mampu bertahan selama beberapa saat di bawah pengawasan ketat. Jika dia tidak lulus tes ini dan membiarkan pencarian jiwa untuk mengkonfirmasi identitasnya, dia tidak akan bisa berteleportasi, dan juga akan terungkap sebagai penipu. Pada saat topeng itu membelinya, dia melangkah mundur, menjauh dari portal teleportasi. Ketika dia melakukannya, beberapa orang memperhatikan, dan ekspresi aneh muncul di wajah mereka. Melihat begitu banyak mata padanya, hatinya bergetar gugup. Mengangkat suaranya, dia berkata, "Ah, lupakan saja. Aku tidak pergi kemana-mana. Giant Ghost City adalah tempat terbaik untuk mendapatkan nama." Dengan itu, dia berjalan pergi. Orang-orang terus menatapnya dengan rasa ingin tahu sampai dia melebur ke kerumunan dan menghilang. Tidak jauh dari situ, dia bergegas, berwajah pucat dan jantung berdebar kencang. Apa yang harus aku lakukan? Dia meratap dalam hati. Jika aku tidak bisa menggunakan portal teleportasi, bagaimana aku akan pulang? Dia ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang mengalir. Semua harapannya telah terbungkus dalam portal teleportasi, dan sekarang, dia tahu dia tidak bisa menggunakannya. Beberapa saat kemudian, dia mengerjap beberapa kali dan kemudian mendesah betapa pahitnya hidupnya. Merasa benar-benar kecewa, ia menemukan penginapan acak untuk bermalam. Keesokan harinya, dia berjalan keluar dari penginapan dengan mata kosong. Jika aku tidak bisa kembali, kurasa aku hanya perlu bangkit untuk menonjol di sini. Mungkin itu hanya nasibku dalam hidup. Benar-benar menyebalkan bagi orang seperti aku yang rendah hati. Sambil mendesah tak berdaya sepanjang jalan, dia kembali ke parit. Sekarang dia memikirkannya, menjadi penjaga di lembaga pemasyarakatan iblis mungkin tidak seburuk itu. Dengan status itu, dia akan sementara aman dari Bai Clan, yang merupakan hal yang baik. Dia tiba di parit lebih awal, lalu duduk bersila dan mengerutkan kening sampai sore. Pada saat itu, pusaran air muncul lagi, dan salah satu bawahan Lisu muncul. Ketika dia melihat Bai Xiaon, dia memberinya anggukan tanpa ekspresi. "Baiklah, ikut aku," katanya. Tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan kembali ke pusaran air. Chapter 622. Bai Xiaon tidak bisa berhenti mendesah dalam hatinya tentang betapa memalukannya bagi seorang jenderal besar yang spektakuler seperti dirinya berada dalam situasi ini. Namun, mengingat situasinya, dia tahu bahwa dia hanya harus berdamai dengannya. Ah, terserahlah. Menimbang bahwa aku, Bai Xiaon, sangat luar biasa dan luar biasa, tidak masalah di mana aku berakhir, aku selalu mendapatkan tingkat penghormatan baru. Ketika ia mencoba untuk memompa dirinya sendiri, ia menatap pria yang baru saja melangkah keluar dari pusaran air.
Pada titik ini, ia menyadari bahwa Li Su harus menjadi pemimpin lembaga pemasyarakatan iblis, dan juga pemimpin masa depannya. Selanjutnya, pria ini di sini harus menjadi asisten semacam untuk Li Su. Bergeraklah, kata pria itu, kalau tidak kamu harus menunggu di luar untuk hari lain. Bai Xiaon sudah tidak menyukai orang ini. Aku tidak melakukan apapun untuk menyinggung perasaannya. Keluhnya dalam hati. Namun, tidak ada pilihan lain baginya selain menundukkan kepalanya dan bergegas ke pusaran air. Mereka menghilang, dan mulai tenggelam ke bagian bawah parit. Mengingat pria ini adalah asisten Li Su, tidak mengherankan bahwa ia memiliki basis kultivasi yang luar biasa. Dia juga memiliki medali perintah yang memancarkan cahaya lembut, melindungi dirinya dan Bai Xiaon dari air parit hitam yang mematikan di sekitar mereka. Bai Xiaon sedikit gugup saat dia melihat ke kegelapan bertinta. Bukan saja dia tidak bisa melihat apa-apa, tapi dia merasakan sensasi bahaya yang dalam hanya melihat air hitam, seolah-olah binatang buas yang menakutkan bersembunyi di dalamnya. Dia terus menjaga saat mereka menusuk ke bawah. Akhirnya, dia menyadari bahwa dia bisa melihat dua titik hijau menyala di depan di air hitam. Mereka tampak berdenyut dengan aura netherworldly, dan hampir tampak seperti mata. Hanya menatap mereka menyebabkan rambutnya berdiri tegak. Namun, pria yang mengawalnya sepertinya tidak bereaksi apapun, jadi Bai Xiaon hanya mengikuti, mempertahankan kewaspadaan penuh. Saat mereka bergerak maju, dua lampu hijau tumbuh lebih besar dan lebih besar. Semakin dekat mereka, hal-hal yang lebih jelas menjadi, sampai hati Bai Xiaon melompat. Di sana di bagian bawah parit ada sebuah patung batu besar. Patung itu menggambarkan kura-kura raksasa Suanu yang berdenyut dengan distorsi spasial. Dua lampu hijau yang dilihat Bai Xiaon sebelumnya sebenarnya adalah mata kura-kura. Itu juga mendidih dengan aura sangat membunuh yang tampaknya terkandung di daerah dengan segel sihir. Kalau bukan karena tanda penyegelan itu, aura akan merembes keluar dan menyebabkan transformasi drastis di langit dan bumi. Bai Xiaon sudah terguncang, tetapi kemudian dia menyadari bahwa, karena suatu alasan, kura-kura itu benar-benar tampak familiar. Setelah mempelajarinya dengan cermat untuk sesaat lagi, matanya selebar piring, dan jantungnya mulai berdebar di dadanya. Patung itu sangat mirip kura-kura kecil. Penyu kecil itu sudah lama hilang. Bai Xiaon telah mencari tasnya dengan memegang pada beberapa kesempatan mencarinya, tetapi tidak dapat menemukannya. Meski begitu, Bai Xiaon merasa bahwa dia ada di sana, di suatu tempat. Bahkan ketika Bai Xiaon ragu-ragu tentang apa artinya semua itu, pria itu membawanya ke mata kiri patung penyu. Khawatir tentang segala hal, Bai Xiaon mengikuti, dan segera mereka memasuki mata itu sendiri. Sebuah penghalang di Abhan membuat air hitam keluar, yang medali perintah pria itu memungkinkan mereka untuk melewatinya. Bai Xiaon segera menemukan dirinya di sebuah gua batu besar yang penuh dengan stalaktit bersilang dan stalagmit yang tampak hampir seperti taring ganas. Ada 4 penggarap jiwa menunggu di sana, yang menggenggam tangan dan membungkuk dalam begitu mereka melihat pria yang memimpin Bai Xiaon. Salam, pelindung Dharma Kiri. Suara mereka tidak keras dan booming, tetapi tulangnya sangat dingin. Mereka tampak seperti orang yang hidup di perbatasan antara hidup dan mati, yang tatapannya hanya bisa menembus ke jantung. Setelah melihat mereka sejenak, Bai Xiaon memutuskan bahwa keempatnya adalah pembudidaya Naschen Soul. Penjara iblis ini bukan penjara biasa, pikirnya. Ketika dia terus melihat sekeliling, dia melihat 4 terowongan mengarah ke 4 arah, dengan lubang seperti terowongan kelima di langit-langit. San Peng, ini adalah salah satu penjaga baru yang ditugaskan oleh sipir untuk sel blok D. Kamu mengatur segalanya untuknya. Setelah mengeluarkan perintahnya, pria itu menggenggam tangannya di belakang punggung dan terbang ke atas terowongan kelima di atas kepala. Kelompok 4 pembudidaya jiwa menggenggam tangan padanya ketika dia pergi, kemudian menyebar ke 4 koridor, dengan pengecualian seorang pria tua. Sambil mengerutkan kening, dia memandang Bai Xiaon dan berkata, jika Li Su secara pribadi menyerahkan kamu ke pelindung Dharma Kiri untuk mengatur berbagai hal, maka secara logis, kamu seharusnya ditugaskan di sel blok A, bukan sel blok D. Orang tua itu sepertinya berpikir ada sesuatu yang agak aneh tentang situasi ini, tetapi masih tersenyum pada Bai Xiaon. Meskipun itu adalah senyum ramah, itu tampak mengerikan bagi Bai Xiaon. Ditambah dengan aura menyeramkan pria tua itu menyebabkan rasa dingin mengalir kembali Bai Xiaon. Bolehkah aku menanyakan nama kamu, rekan Daois? Pria tua itu bertanya. Bai Xiaon berkedip beberapa kali, dan kemudian dengan hati-hati menjawab, aku Bai Hao. Bai Hao.
Bai Hao. Bai. Setelah berpikir sejenak, mata pria itu membelalak. Bai Hao dari klan Bai. Senang melihat reaksi pria itu, Bai Xiaon dengan bangga berkata, "Iya, itu benar. Aku tidak lain adalah Bai Hao dari Bai Klan." Pria tua itu menarik napas. Sekarang dia mengerti mengapa Li Su menugaskan orang ini ke sel Blok D. Kamu bukan kentang panas, pikirnya. Fakta bahwa Li Su menyerahkanmu kepada pelindung Dharma Kiri berarti bahwa perintah asli berasal dari tingkat yang lebih tinggi. Dan satu-satunya orang dengan status yang cukup tinggi untuk memberi perintah seperti itu adalah Duke Deatrier. Dan satu-satunya orang yang bisa memerintahkan Duke Deatrier berkeliling adalah Raja Surgawi itu sendiri. Klan Bai memiliki karunia di kepala anak ini, tetapi Raja Surgawi mengirimnya ke sini. Orang tua itu tidak berani merenungkan masalah ini lebih dalam lagi. Sambil mendesah, dia menyadari bahwa dia tidak mampu menyinggung pendatang baru ini. Lagi pula, menurut desas-desus, ia telah mencaci maki klannya sendiri, dan bahkan bertindak lebih jauh dengan menculik ayahnya sendiri. Tidak hanya dia memiliki tingkat kesabaran yang mendalam, tetapi dia benar-benar ganas. Selamat datang di sel Blok D dari Lembaga Pemasyarakatan Iblis, rekan Daoist Bai Hao. Ayo, biarkan aku menunjukkanmu. Memaksa senyum ke wajahnya, dia memimpin Bai Xiaon ke arah paling utara dari 4 terowongan. Meskipun Lembaga Pemasyarakatan Iblis ada di dalam patung kura-kura batu, sebenarnya di dalamnya sangat besar. 5 dimensi unik ada di sini, yaitu sel blok A, B, C, D, dan Supermuscle Block. Supermuscle Block dijalankan oleh sipir yang ditinggikan sendiri, dan merupakan inti dari penjara iblis. Biasanya, tidak ada yang pernah masuk tanpa dipanggil. Sejauh pemblokiran lainnya, para tahanan dikurung di dalamnya tergantung pada seberapa penting atau berbahaya mereka. Para tahanan yang paling penting pergi ke sel Blok A. Semua tahanan di sini adalah orang-orang yang berbahaya dan jahat, tetapi para tahanan di sel Blok D hampir seperti anak-anak dibandingkan dengan yang lain. Setiap blok sel memiliki sekitar 100 penjaga, dengan 10 kapten dan seorang wakil kepala penjara. Aku wakil kepala penjara sel Blok D. Tentu saja, sipir Li Su bertanggung jawab atas 4 wakil sipir. San Peng membawanya langsung ke sel Blok D dan mulai menunjukkannya berkeliling. Dia sudah memutuskan bahwa sejak Bai Hao dikirim kepadanya, dan dia tidak bisa menyingkirkannya, bahwa dia mungkin juga memperlakukannya dengan baik. Lagi pula, dengan begitu banyak orang di sel Blok D, memiliki penjaga ekstra di sekitar tidak akan melukai apapun. Tentu saja, dia tidak akan melampaui apa yang diperlukan. Akhirnya, San Peng membawa Bai Xiaon ke daerah di tengah sel Blok D bagian dari penjara, sebuah lapangan yang luas, di tengah-tengahnya adalah sebuah pintu bercahaya. Pintu itu memancarkan tekanan kuat, dan sesekali terdengar gemuruh. Sekitar 10 area yang dijelaskan San Peng adalah barak tempat 10 tim penjaga berada. Adapun pintu bercahaya, itu adalah pintu masuk yang sebenarnya ke blok sel. 10 barak semuanya terlihat persis sama, dibangun dari batu kapur hijau, tetapi didekorasi dengan warna-warni. Namun, mungkin karena mereka berada di tengah lembaga pemasyarakatan iblis, Bai Xiaon menemukan mereka sangat jahat. Masih tertekan karena masalah portal teleportasi, Bai Xiaon menghela nafas dan berpikir pada dirinya sendiri, AI. Aku tidak percaya aku benar-benar menjadi penjaga penjara. Chapter 623. San Peng menugaskan Bai Xiaon ke pasukan 9. Kemudian, seperti halnya Duke Deatrier dan Li Su, ia bergegas pergi. Kapten pasukan 9 tidak sering bertemu dengan wakil pengawas San Peng, tetapi mengingat bahwa lelaki itu adalah atasan langsungnya, ia dengan cepat menangkap petunjuk tak terucapkan yang telah ia berikan mengenai status Bai Xiaon. Kapten adalah seorang pria kekar yang tampaknya berusia sekitar 40 tahun. Dia hampir segera mengenali pria muda yang adil ini sebagai pemberontak Bai Klan yang baru-baru ini terkenal, dan menyadari bahwa dia perlu memberikan perhatian khusus kepadanya. Bahkan, dia mengirimkan perintah kepada para penjaga di bawah komandonya, menjelaskan siapa Bai Xiaon. Bai Xiaon bisa melihat bagaimana kapten dan pengawal lain dari pasukan 9 bereaksi ketika dia tersenyum memberitahu mereka namanya. Mereka menilai dia, dan meskipun mereka tidak terlalu dingin, mereka tidak hangat dan ramah. Bai Hao telah menjadi topik pembicaraan yang populer baru-baru ini, dan karena itu, mereka semua setidaknya memiliki kesan padanya. Mereka tahu bahwa dia adalah orang jahat yang telah mencaci maki klannya, dan merupakan tipe yang tidak boleh terpancing. Namun, setelah melihatnya secara langsung, ia tampaknya tidak cocok dengan rumor itu. Sebelum kedatangan Bai Xiaon,
Pasukan 9 terdiri dari total 11 orang, 10 penjaga dan kapten. Tapi sekarang ada 12. Tidak ada wanita, hanya pria, dan semua penjaga lainnya tampak setengah baya, dengan basis budidaya di formasi inti. Fakta bahwa bahkan sekelompok penjaga berpangkat rendah seperti itu sangat kuat semakin menunjukkan betapa pentingnya lembaga pemasyarakatan iblis. Ketika Bai Xiaon menyadari bahwa kelompok itu tidak ramah, dia merasa sedikit canggung. Untuk merapikan semuanya, kapten dengan cepat menugaskannya tinggal di barak. "Mengapa kamu tidak beristirahat sedikit, Bai Hao?" katanya. "Yang benar adalah kita tidak terlalu sibuk di sini di penjara iblis. Pasukan tidak benar-benar tahu banyak tentang kamu sekarang, tetapi akan ada banyak waktu kemudian bagi kamu semua untuk saling mengenal." Dengan itu, ia pergi. Sejauh yang dia ketahui, situasinya tidak terlalu rumit. Saat berhadapan dengan pembunuh jahat yang tidak bisa kamu singkirkan, hal terbaik adalah mencoba bergaul dengannya, tetapi jangan terlalu dekat. Seseorang hanya harus berhati-hati untuk tidak memperlakukannya terlalu dingin. Bai Xiaon sudah memiliki kesan baik tentang kapten. Setidaknya, dia lebih baik daripada Duke de Trier atau Li Su. Tempatnya tidak terlalu besar, dan hanya berisi tempat tidur dan kursi. Itu adalah ruangan yang sederhana, tetapi memiliki formasi mantra yang luar biasa yang terhubung dengan patung kura-kura batu, memberikannya kemampuan bertahan yang luar biasa. Setelah melihat sekeliling, dia duduk bersila dan mengerutkan kening. Ai, betapa kejam tikungan nasib. Inilah aku, seorang penjaga penjara. Peristiwa 2 hari terakhir ini cukup rumit. Patriark Bai Klan telah menyerang, kemudian Duke de Trier muncul. Setelah itu, rencana portal teleportasi gagal, dan sekarang dia adalah seorang penjaga penjara. Ah, terserahlah. Jika aku seorang penjaga, aku seorang penjaga. Yang paling penting sekarang adalah menjaga diri aku aman. Plus, aku harus mendapatkan sisi baik dari pasukan aku. Jika aku bisa membuat mereka menyukai aku, mereka mungkin akan banyak membantu untuk aku nanti. Aku masih tidak tahu mengapa Raja Hantu Raksasa menyelamatkanku, tetapi setidaknya aku berada dalam situasi yang cukup aman, setidaknya untuk saat ini. Berapa lama itu akan berlangsung? Dia menghela nafas, dan akhirnya pikirannya beralih ke jiwa dewa, di mana dia mengertakkan giginya dengan marah. Ini semua kesalahan nenek merah debu itu. Dan Chen Hetian. Ya, terserahlah. Mungkin juga melupakan portal teleportasi. Hal terbaik untuk dilakukan adalah meningkatkan basis kultivasi aku dan mencari cara lain untuk kembali ke tembok besar. Aku sudah memiliki 4 klon jiwa dewa. Yang harus aku lakukan sekarang adalah mendapatkan jiwa deva tipe logam, dan aku bisa melangkah ke tahap surga Daonas Chen Soul. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, Bai Xiaon merasa sangat gugup. Sepertinya dia sedang berjalan di sepanjang tepi tebing, kesalahan langkah sekecil apapun bisa menyebabkannya jatuh petaka. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai situasi ini. Portal teleportasi bukan pilihan, dan karena itu, kecuali dia menyerah pada gagasan Heaven Daonas Chen Soul, itu berarti dia hanya memiliki sedikit lebih dari 1000 tahun sebelum dia kehabisan umur panjang. Kemudian, mimpinya untuk hidup selamanya tidak mungkin terwujud. Jika dia ingin hidup selamanya, maka dia harus berjalan di sepanjang tebing itu. Jika dia ingin pulang, dia hanya harus menggertakkan giginya dan terus berjalan. Sebenarnya, sampai saat ini dalam hidupnya, kultivasinya selalu berjalan cukup lancar. Apakah itu di sekte stream roh, sekte penangkal sungai, sekte polaritas langit berbintang langit, atau tembok besar. Baru setelah memasuki makam di Wildlands itulah dia akhirnya mengalami perasaan terjebak di tempatnya, dengan bayangan kematian menjulang lebih besar di belakangnya. Begitu aku mendapatkan jiwa deva tipe logam, aku tidak akan pernah mempertaruhkan nyawaku seperti ini lagi. Dia sebenarnya sangat khawatir dengan situasi yang dia hampir merasa ingin menangis. Nyaris tak ada apapun di dunia yang ia inginkan lebih daripada jiwa dewa. Di mana aku bisa mendapatkan jiwa dewa itu dari? Plus, itu haruslah jiwa dewa tipe logam. Raja Hantu Raksasa adalah ahli setengah dewa, jadi dia mungkin punya satu. Tapi, bagaimana aku bisa mendapatkannya? Dia mengepalkan tangannya menjadi kepalan tangan dan berpikir sekeras yang dia bisa, tetapi tidak bisa datang dengan ide. Meskipun aku tahu sedikit tentang Giant Ghost City, aku pasti tidak cukup tahu. Entah itu berita tentang Deva Souls atau perincian tentang mengapa King Giant Ghost menyelamatkan aku memerlukan informasi lebih lanjut. Dengan mata berkedip, ia mengeluarkan slip batu giok untuk mengirim pesan ke Yao Yixing dan Li Feng. Hal pertama yang dia katakan adalah bahwa mereka tidak perlu menunggunya di lokasi yang ditentukan lebih lama, dan hanya bisa kembali ke Giant Ghost City.
Kedua, dia meminta Li Feng untuk memberinya lebih banyak detail tentang Giant Ghost City. Tidak butuh waktu lama sebelum Li Feng mengirim kembali banyak informasi terperinci. Begitu Bai Xiaon melihatnya, matanya melebar, dan jantungnya mulai berdebar. 5 dewa. Orang yang paling kuat di Giant Ghost City adalah Raja Surgawi Dewa. Di bawahnya ada 5 adipati dan 10 markuise. Para adipati semua dewa, dan semua markuise setengah langkah ke alam deva. Dari 5 dewa, 3 adalah bapak bangsa dari 3 klan besar. 2 lainnya adalah Duke Deathtrier dan Duke Netherworld. Dalam hal 10 markuise, mereka memimpin 10 tentara yang dipenjara di Giant Ghost City, dan adalah orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan tahta kerajaan. Masing-masing dari mereka adalah orang yang sangat penting. Bai Xiaon juga mengetahui bahwa meskipun para leluhur dari 3 klan besar secara teknis adalah bawahan dari Raja Hantu Raksasa, mereka telah membentuk faksi mereka sendiri. Pada akhirnya, Raja Hantu Raksasa adalah ahli setengah dewa, sehingga dia bisa membunuh mereka semua dengan lambaian tangan. Menurut pendapat Bai Xiaon, tampaknya ada sesuatu yang mencurigakan tentang seluruh situasi. Namun, Li Feng tidak dapat memberikan detail lebih lanjut. Ini hanya hal-hal yang dia dengar di sana-sini. Mungkin Raja Hantu Raksasa menyelamatkanku karena dia ingin menguji sikap Bai Klan. Tetapi mengapa dia harus melakukan itu? Bagaimanapun juga, dia adalah dewa setengah dewa. Tidak peduli bagaimana dia menganalisis situasinya, itu hanya menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Itu adalah urusan yang rumit, dan dia hanya punya sedikit informasi, yang membuatnya sulit untuk membuat penilaian yang baik. Namun, dari apa yang bisa dia katakan, 3 klan besar harus memiliki beberapa kartu truf yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan hubungan yang agak antagonis dengan Raja Hantu Raksasa. Kemungkinan besar, Raja Hantu Raksasa tidak begitu senang dengan pengaturan itu. Itu mungkin intinya. Setidaknya, selama Raja Hantu Raksasa tidak terlalu senang berada sejajar dengan 3 klan, maka aku mungkin aman di sini di Giant Ghost City. Jadi, apa yang perlu aku lakukan sekarang adalah mendapatkan roh Dewati Pelogam itu secepat mungkin, sebelum keadaan menjadi tidak pasti. Lalu aku bisa melarikan diri. Sambil mengerutkan keningnya dalam kehidupan, dia mengambil napas dalam-dalam untuk fokus, lalu menutup matanya untuk memulai perjanjiannya mengenai nyala api 13 warna. Formula untuk nyala 13 kali lipat sama sekali berbeda dari nyala api 12 warna. Bahkan memiliki persyaratan yang berbeda dalam hal pengertian ilahi, persyaratan yang tidak akan pernah bisa dia penuhi sebelum memperoleh jiwa dewa dari klan Bai. Tapi sekarang dia memiliki klon keempat, yang semakin meningkatkan indera ilahi. Dengan itu, dia yakin bisa menggunakan catatan penelitian Bai Hao untuk akhirnya berhasil dengan nyala api 13. Bahkan, dia curiga dia bahkan bisa mendapatkan sejauh nyala api 14 warna. Ketika ia terbungkus dalam melakukan augurias dan mencari pencerahan, malam itu berlalu dengan lancar. Meskipun tidak mungkin untuk melihat matahari atau bulan dari lembaga pemasyarakatan iblis, karena pembentukan mantra yang melindunginya, fase malam dan siang seperti biasa. Ketika malam memberi jalan di luar, Bai Xiaon masih di tengah-tengah pekerjaannya, dan bahkan tidak menyadarinya. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Selama 3 hari itu, tidak ada yang mengganggunya. Sekitar subuh pada hari keempat, ia membuka matanya ketika sebuah suara mencapai telinganya dari luar kamarnya. Bai Hao, pasukan 9 bertugas patroli hari ini. Semua orang menunggumu. Itu adalah suara kapten, dan itu terdengar sangat serius. Karena ini adalah pertama kalinya kamu berpatroli, ini akan menjadi kesempatan bagus bagimu untuk melihat tahanan seperti apa yang kita simpan di sel blok D. Chapter 624. Tahanan. Bai Xiaon dengan gugup berdiri dan berjalan keluar dari kamarnya. Kapten sedang menunggu di luar, senyum di wajahnya. Bai Xiaon tahu bahwa dia perlu mengembangkan hubungan yang baik dengan pasukan, tetapi itu tidak terlalu sulit. Dia hanya perlu berhenti berpikir tentang bagaimana dia adalah seorang ahli formasi inti dengan 4 klon jiwa dewa, dan bahwa dia bahkan bisa membunuh pembudidaya Naschen Soul yang tinggi. Dia hanya perlu bertindak seperti orang yang tidak penting. Oleh karena itu, dia menunjukkan ekspresi hormat dan ceria di wajahnya ketika dia menggenggam tangan dan membungkuk, lalu berkata, Kapten, kamu benar-benar tidak perlu datang sendiri. Jika kamu memiliki pesanan untuk aku, cukup kirim pesan. Sebenarnya, Bai Xiaon sudah menyukai Kapten untuk memulai, jadi mudah untuk memberinya haluan yang mendalam. Kapten itu tampak agak terkejut. Yang benar adalah bahwa dia tidak punya pilihan lain selain datang menemui Bai Xiaon.
Menurut aturan lembaga pemasyarakatan iblis, semua penjaga harus berpartisipasi dalam tugas patroli. Jika Bai Xiaon tahu tentang itu dan memilih untuk tidak bergabung, maka dia yang harus disalahkan. Tetapi jika kapten tidak secara pribadi memberitahu dia, maka dia akan dianggap bertanggung jawab. Penjaga lain mungkin menjaga jarak, tetapi ketika kapten memikirkan semua rumor yang dia dengar, dia benar-benar merasa dia tidak punya pilihan lain. Namun, yang mengejutkannya, iblis yang dilaporkan jahat dan membunuh keluarga yang telah mengubah pengkhianatan terhadap klannya dan menculik ayahnya sendiri, Bai Hao, sebenarnya sangat sopan. Kapten tertawa terbahak-bahak. Oh, tidak masalah sama sekali. Kamu adalah bagian dari pasukan 9 sekarang, dan karena kamu baru saja tiba, bagaimana mungkin aku tidak datang untuk memberi kamu berita secara pribadi? Dengar, Bai Hao. Bagi orang-orang di luar, segala sesuatu tentang penjara iblis adalah rahasia besar. Bagaimanapun, hanya dua tipe orang yang benar-benar dapat masuk ke blok sel, para tahanan, dan kami penjaga. Meskipun dia belum memiliki kesan yang sangat baik tentang Bai Xiaon, Kapten tampak sedikit lebih tulus daripada sebelumnya, dan dia bahkan mulai menjelaskan lebih banyak informasi saat mereka berjalan. Setelah mengikuti sedikit Kapten, Bai Xiaon tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Kapten, basis budidaya macam apa yang dimiliki semua tahanan? Itu tidak masalah, jawab Kapten dengan bangga. Setiap orang yang datang ke penjara iblis harus tunduk. Bahkan naga. Tak lama, mereka mendekati pintu bercahaya besar di tengah alun-alun. Rasa ingin tahu Bai Xiaon tumbuh. Dia telah mengalami banyak hal dalam hidupnya, tetapi tidak pernah berada di dalam penjara. Gagasan turun ke kedalaman lembaga pemasyarakatan iblis membuatnya dipenuhi dengan antisipasi. Para penggarap jiwa lainnya yang merupakan bagian dari pasukan 9, semuanya menunggu dengan tidak sabar di ambang pintu, dan banyak dari mereka tampaknya menjadi lebih kesal ketika mereka melihat Bai Xiaon. Bai Xiaon bisa melihat itu, dan mengingat bahwa dia tidak tahu berapa lama dia akan melayani sebagai penjaga, dia bergegas maju dan berkata, halo, saudara-saudara. Aku baru di sini dan tidak tahu aturannya. Aku benar-benar minta maaf karena membuat kalian semua menunggu." Saat ini, dia tampak seperti Bai Hao, muda, murni dan adil, bahkan halus. Lebih jauh, dia berbicara dengan cara yang sangat menyenangkan. Segera, beberapa iritasi di mata penjaga lainnya memudar. Bagaimanapun, reputasi Bai Hao adalah binatang buas. Tetapi di sini ia dengan sopan dan bersemangat menawarkan penjelasan dan permintaan maaf. Para penjaga lainnya terkejut, dan tidak yakin harus berkata apa. Bagaimanapun, wajah Bai Xiaon yang tersenyum membuat mereka sulit untuk tetap marah. Di luar itu, cara dia bergegas maju dan memperlakukan mereka semua seperti kakak laki-laki menyebabkan perasaan aneh muncul di hati mereka. Hampir seketika, rasa dingin yang dirasakan banyak dari mereka terhadapnya mulai memudar. Satu-satunya pengecualian adalah seorang pria muda berwajah panjang yang merespons dengan mendengus dingin. Rupanya, dia memiliki posisi yang cukup tinggi di pasukan 9. Ketika penjaga lain melihat reaksinya, ekspresi mereka kembali menjadi dingin. Bai Xiaon tidak terlalu senang tentang itu. "Aku tidak pernah menyinggung orang ini," pikirnya. Kapten pura-pura tidak memperhatikan apa yang terjadi. Sambil tertawa, dia berkata, baiklah, semua orang di sini, mari kita masuk." Sambil mengibas-ngibaskan lengan bajunya, ia menghasilkan medali perintah, yang ia rentangkan ke pintu yang bercahaya. Hampir seketika, celah terbuka di tengahnya. Kapten masuk lebih dulu, dan semua orang mengikuti, dengan Bai Xiaon mengambil tempat terakhir. Begitu dia memasuki cahaya, perasaan seperti teleportasi menyapu dirinya. Itu seperti surga dan bumi yang menimpa dirinya, dan merupakan sensasi yang sangat tidak menyenangkan. Namun, itu hanya berlangsung sesaat sebelum menghilang. Kemudian, visi Bai Xiaon menjadi jelas, dan dia mendapati dirinya melihat dimensi yang sangat aneh. Tidak ada langit atau tanah, hanya kekosongan hitam. Menggantung ke bawah dari kegelapan yang luas, yang tampaknya tidak pernah berakhir di atas adalah rantai yang tak terhitung jumlahnya terbuat dari tulang. Menggantung di ujung rantai tulang adalah tengkorak besar, masing-masing setinggi beberapa puluh meter. Itu adalah benda-benda yang tampak kejam yang jelas-jelas telah menggantung di sana dalam kehampaan selama puluhan ribu tahun. Mereka tampaknya diatur dalam semacam pola, hampir seolah-olah membentuk suatu formasi mantra yang sangat besar dan padat. Tentu saja, tidak ada dari mereka yang berada terlalu dekat dengan yang lain. Tengkorak itu adalah sel penjara. Dari segi warna, mereka tidak putih. Bahkan,
Mereka tampaknya terus berkedip dengan warna acak, hampir seolah-olah ada beberapa jenis sihir yang bekerja di dalam mereka. Selain itu, adalah mungkin untuk mendengar jeritan pahit yang sesekali datang dari dalam. Jeritan itu datang dari para tahanan. Para tahanan di tengkorak semua mengenakan pakaian compang-camping, dan beberapa dari mereka bahkan telanjang. Ada pria dan wanita, dan bahkan raksasa biadab sesekali, terpaksa menyusut dalam ukuran agar muat di kandang tengkorak. Beberapa di antaranya adalah penggarap jiwa, dan ada juga ahli nujum yang hadir. Mereka semua kurus dan kurus, namun masing-masing meledak dengan aura pembunuh dan suasana brutal. Selain tahanan di kandang tengkorak, ada juga pembudidaya jiwa berkeliaran di jubah abu-abu, tangan dan kaki mereka dibelenggu. Mereka juga tahanan, tetapi tidak cukup berbahaya untuk disimpan di dalam kandang, dan bebas berkeliaran di sel. Beberapa tahanan adalah perempuan, dan banyak dari mereka sangat cantik. Ketika tahanan pembajak jiwa berjubah abu-abu melihat penjaga pasukan 9, mereka bergegas, gemetar, untuk bersujud. Ekspresi menyanjung dan menjilat terlihat di wajah mereka, dan untuk para tahanan wanita cantik, mereka memastikan untuk mengungkapkan belahan dada mereka saat mereka membungkuk. Ketika Bai Xiaon melihat itu, dia cukup terkejut. Pada titik ini, Kapten berteriak, baiklah, kita akan berpatroli selama 3 hari. Selama 6 jam pertama, kami akan melakukan hal-hal seperti biasa. Pergi bersenang-senang dan tidak menimbulkan masalah. Ketika 6 jam sudah habis, kita akan bertemu di sel Old Devil Yo. Mari kita lihat apakah kita akhirnya bisa membuatnya menumpahkan kacang. Setelah Kapten selesai berbicara, Bai Xiaon menyaksikan para penjaga yang tersenyum tersebar ke berbagai arah. Ketika itu terjadi, mata Bai Xiaon membelalak karena terkejut ketika dia melihat banyak tahanan berjubah abu-abu berkeliaran di sekitar para penjaga seolah-olah mereka adalah teman lama. Beberapa dari mereka bahkan mulai memijat bahu para penjaga dan membungkuk untuk membisikkan sesuatu di telinga mereka. Terlebih lagi, ekspresi yang lebih menjilat dari sebelumnya dapat terlihat di wajah para tahanan. Ketika Kapten melihat bagaimana bingungnya Bai Xiaon, dia tersenyum, merendahkan suaranya, dan berkata, "Ya, orang-orang itu seperti pelayan di penjara iblis. Tidak ada dari mereka yang melakukan kejahatan serius, dan mereka cenderung berperilaku baik. Adapun betapa mudah atau sulitnya hidup mereka, itu terserah kita." Para tahanan di tengkorak adalah yang benar-benar penting. Dia menunjuk ke salah satu tengkorak di dekatnya, di mana adalah seorang pria tua dengan tanda lahir merah di wajahnya. Dia terlihat sangat galak, tetapi saat ini matanya terpejam, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali tentang dunia di sekitarnya. Misalnya, pria itu. Dia membuat marah raja, 200 tahun yang lalu, dan telah dikurung sejak itu. Dia tidak memiliki rahasia yang layak diekstraksi, jadi dia mungkin akan mati karena sebab alamiah pada akhirnya. Baiklah, bersenang-senanglah. Sebagai penjaga, kami menyukai dewa di sini. Kehidupan para tahanan ada di tangan kami, dan karenanya, selama kamu tidak melakukan sesuatu yang terlalu berlebihan, kamu dapat melakukan apa saja yang kamu inginkan. Apapun yang kita inginkan. Pikir Bai Xiaon tidak percaya, pikirannya berputar pada betapa berbedanya penjara iblis yang berbeda dari yang dia bayangkan. Yang lebih mengejutkan adalah bagaimana pemuda berwajah panjang dari beberapa waktu lalu dikelilingi oleh sekelompok 8 tahanan wanita cantik, yang menariknya ke kejauhan dengan wajah genit di wajah mereka. Dia tidak bisa membantu tetapi berkedip beberapa kali dan bahkan menjilat bibirnya ketika dia melihat itu. Hatinya benar-benar mulai berdetak juga. Lagi pula, ada beberapa tahanan wanita dalam kelompok itu yang menurutnya sangat menarik. Menunjuk ke arah mereka, dia berkata, Kapten, apa yang sebenarnya mereka lakukan?" Chapter 625. Kapten berdeham. Jaga matamu untuk dirimu sendiri. Jangan pemalu seperti itu. Oh benar, jangan lupa untuk meninggalkan tahanan di sel sendirian. Mereka adalah pembunuh dan musuh, masing-masing dari mereka. Kecelakaan telah terjadi di masa lalu, kamu tahu. Basis kultivasi mereka disegel, tetapi pada satu kesempatan, salah satu dari mereka menggigit telinga salah satu penjaga. Setelah memberikan beberapa pengingat dan peringatan lagi, Kapten pergi untuk bersenang-senang. Bai Xiaon merasa seperti dunia baru telah terbuka baginya. Setelah melihat sekeliling, dia menyadari bahwa beberapa tahanan berjubah abu-abu memandanginya. Mereka dengan cepat mengidentifikasi dia sebagai penjaga baru, dan bergegas untuk menawarkan salam. "Salam, Yang Mulia. Jika kamu membutuhkan sesuatu, Yang Mulia, tolong katakan saja. Kamu sangat muda, Yang Mulia. Sekarang kamu adalah seorang penjaga penjara iblis, kamu memiliki prospek tanpa batas untuk masa depan. Kamu seperti naga di antara laki-laki,
Ketika semua orang mulai menjilatinya, Bai Xiaon memperhatikan beberapa pembudidaya wanita yang menarik memberinya mata. Jelas, mereka mencoba merayunya. Hati Bai Xiaon mulai berdebar dengan kesadaran bahwa semua yang perlu dia lakukan adalah mengarahkan jarinya, dan siapapun pembudidaya perempuan itu akan memenuhi setiap keinginannya. Fudge, tempat ini jahat. Terengah-engah, Bai Xiaon menyadari bahwa ini benar-benar bukan jenis tempat baginya. Ketika ia terus menikmati pujian dari para tahanan, dan suara lembut dari para pembudidaya wanita, ia terus membuat kegelisahan. Siapa yang pernah berpikir bahwa lembaga pemasyarakatan iblis akan seperti ini? Bai Xiaon adalah orang yang murni. Bagaimana dia bisa berkubang di tempat seperti ini? Saat dia dengan cemas membiarkan para tahanan membawanya ke kejauhan, dia mulai mengerti seperti apa sebenarnya lembaga pemasyarakatan iblis, bahwa itu adalah jenis tempat di mana kamu bisa benar-benar mengatakan apapun yang terjadi. Akhirnya, Bai Xiaon menyadari bahwa dia benar-benar menyukai penjara iblis, dan bahwa dunia benar-benar adalah tempat yang indah. Tapi Bai Xiaon adalah orang yang hidup bersih dan jujur. Aku pasti tidak akan melakukan apapun untuk melanggar hati nurani aku. 6 jam kemudian, Bai Xiaon merasa lebih baik dari sebelumnya tentang berada di penjara iblis. Pada saat itu, ia mengikuti arahan yang diberikan kepadanya oleh para tahanan yang membantu untuk bertemu kembali dengan anggota pasukan lainnya. Kapten sudah hadir, begitu juga 7 atau 8 penjaga lainnya. Semua orang tampak dalam suasana hati yang indah, dan mengobrol dengan gembira. Namun, pemuda berwajah panjang itu juga ada di sana, dan begitu dia melihat Bai Xiaon, ekspresinya berubah suram. Dia memegang pengkhianat ini dari klan Bai dengan penuh penghinaan. Sejauh yang dia ketahui, siapapun yang akan menculik ayahnya sendiri dan membunuh sesama anggota klannya benar-benar jahat, dan tipe orang yang sebenarnya pantas dikurung di lembaga pemasyarakatan iblis. Selain itu, dia berteman dengan Bai Qi, yang memperdalam kebenciannya. Adapun penjaga lainnya, mereka hanya pura-pura tidak melihat Bai Xiaon. Bai Xiaon berdiri di sana dengan perasaan agak canggung, dan mulai marah. Apa masalahnya dengan pria ini? Pikirnya. Untuk apa dia memilihku? Dengan itu, dia mulai menilai basis kultivasi pemuda itu, yang menyebabkan pemuda itu memandangnya dengan mata dingin. Kapten dapat melihat bahwa ketegangan sedang menumpuk di antara mereka berdua, jadi dia cepat-cepat menempatkan dirinya di tengah dan kemudian menunjuk ke tengkorak terdekat. Baiklah, mari kita ke bisnis. Lihat pria itu, Bai Hao. Itu iblis tua Yo. Pemuda berwajah panjang itu mendengus dingin, dan Bai Xiaon menekan amarahnya untuk melihat ke arah yang ditunjuk kapten. Di dalam tengkorak besar itu duduk seorang lelaki kekar yang, meski duduk bersila, tingginya masih hampir 2 meter. Dari tampilan itu, jika dia berdiri, dia hampir akan setinggi salah satu raksasa biadab. Dia benar-benar kasar. Matanya bersinar merah, dan senyum yang tampak garang memutar bibirnya. Selanjutnya, dia melihat penjaga dengan ekspresi serakah yang hampir membuatnya tampak seperti dia ingin memakannya. Begitu Bai Xiaon menatapnya, dia merasa bahwa pria itu kanibal semacam itu. Dia memiliki aura pembunuh yang membuatnya tampak benar-benar kebal terhadap alasan, tipe yang akan membunuh orang-orang kiri dan kanan tanpa sedikit pun gangguan. Ini adalah iblis tua Yo, lanjut kapten. Dia bukan saja pembunuh berdarah dingin, tapi dia juga kecanduan makan anak-anak. 100 tahun yang lalu, dia makan begitu banyak anak sehingga tidak mungkin untuk dihitung. Namun, karena koneksinya dengan klan Chai, salah satu dari 3 klan besar, ia berhasil terhindar dari hukuman mati. Bai Xiaon mengerutkan kening. Dia bukan tipe orang yang langsung percaya semua yang dia dengar. Namun, meskipun cerita kapten tampak agak sulit dipercaya, berdasarkan apa yang tampak seperti iblis Yo tua ini, tampaknya mungkin. Tapi sekarang dia ada di sini. Berlanjut kapten dengan dingin, dia harus menjalani kehidupan yang penuh penderitaan. Pada titik ini, semua penjaga telah berkumpul. Baiklah, mari kita mulai. Ini adalah kesempatan terakhir kita untuk membuatnya berbicara. Kapten melambaikan lengan bajunya, dan pasukan 9 menuju, berwajah muram, menuju sel Old Devil Yo. Ketika iblis tua Yo melihat mereka datang, seringai ganasnya melebar, dan matanya berkilau. Tiba-tiba, dia melompat berdiri, meraih lubang mata tengkorak itu, dan menderu dengan geram. Raungan itu menyebabkan semua orang berhenti di tempat sejenak. Orang bodoh yang tidak berguna. Aku, Yo Yunlong, sudah makan begitu banyak orang sepertimu, aku tak terhitung jumlahnya. Diam. Bentak salah satu penjaga,
melompat maju dan melakukan gerakan mantra. Lalu dia melambaikan jarinya ke tengkorak, yang berubah warna. Pada saat yang sama, kerlip petir bisa terlihat di dalam, menyebabkan iblis Tuayo gemetar, dan kemudian menjerit kesakitan. Para penjaga pasukan 9 terlihat sangat galak dan berbahaya, pergi menggunakan semua trik yang bisa mereka pikirkan. Beritahu kami di mana harta itu berada. Katakan saja dan kami tidak akan menyiksamu. Tetapi jika kamu tidak berbicara, maka jangan salahkan kami atas apa yang terjadi. Yo senior, tidak perlu seperti ini. Sekarang kamu berada di sini, kamu tidak akan keluar. Tidak ada aset kamu di luar yang akan bermanfaat bagi kamu. Mengapa tidak mengungkapkan kebenaran saja? Maka hal-hal akan mudah bagi kamu. Sebenarnya, kehidupan di dalam sebenarnya bisa sangat bagus untukmu. Beberapa dari mereka mengancam, beberapa dari mereka dibujuk. Setiap metode yang mungkin ditarik keluar untuk mencoba membuatnya mengungkapkan lokasi harta apapun yang mereka bicarakan. Namun, tidak peduli apa yang mereka lakukan, dan tidak peduli bagaimana iblis Tuayo menjerit, senyum ganas itu tidak pernah meninggalkan wajahnya. Dan pada kenyataannya, itu hanya tumbuh lebih ganas. Akhirnya, pemuda berwajah panjang berjalan maju. Tertawa dingin, dia berkata, tidak akan bicara, ya. Baik, aku akan memaksakannya keluar darimu. Begitu pemuda itu berjalan maju, para penjaga lainnya mulai merasa bersemangat. Zhao Feng adalah inkuisitor pasukan 9. Jika kamu tidak berbicara, maka dia akan membuka mulut kamu. Betul. 8 regu lainnya mungkin tidak berhasil, tetapi Zhao Feng bisa. Bahkan mata sang kapten bersinar dengan antisipasi. Adapun Bai Xiaon, dia hanya menonton apa yang terjadi. Meskipun dia tidak yakin apa itu inkuisitor, dia merasa bahwa pemuda berwajah panjang itu harus memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada semua orang. Kedengarannya seperti inkuisitor adalah gelar atau semacamnya. Pemuda berwajah panjang berjalan ke sel dan melakukan gerakan mantra 2 tangan, memanggil jarum hitam panjang. Seketika, jarum itu melesat ke depan dan menikam Yo iblis lama, memprovokasi jeritan kasar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Beberapa saat kemudian, mata iblis Tuayo menjadi merah padam, namun kesombongan di dalam diri mereka tidak memudar sedikit pun. Akhirnya, dia berhenti berteriak, dan kemudian mulai tertawa. Hanya itu yang kamu punya. Aku sudah makan banyak inkuisitor seperti kamu di masa lalu. Lezat, semuanya. Aku ingin tahu seperti apa rasanya. Pemuda berwajah panjang itu menatap marah pada iblis Yo tua, lalu mulai mengerjakan gerakan mantra lainnya. Namun, tidak peduli apa yang dia lakukan, iblis tua Yo hanya terus tertawa dan tertawa. Marah, para penjaga lainnya melakukan segala yang mereka bisa untuk membantu. Bai Xiaon berdiri di samping, tampak kaget ketika penjaga pasukan 9 menginterogasi dan menyiksa iblis tua Yo. Hampir sehari berlalu, dan meskipun iblis tua Yo terengah-engah, dia masih tidak mengatakan sepatah kata pun tentang harta karunnya. Sialan orang ini bungkam. Akhirnya, para penjaga mulai mundur, memelototi iblis Yo tua seolah-olah mereka berharap mereka bisa membobol otaknya untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan. Itu terutama berlaku untuk pemuda berwajah panjang itu. Ketika iblis tua Yo di penjara baru-baru ini, sang kapten menjelaskan, ia tidak mempermasalahkannya. Tapi dia membangun cukup harta karun dalam hidupnya. Dia jelas menyembunyikannya di suatu tempat. Dia berada di lingkaran besar dari tahap Naschen Soul, setengah langkah ke alam Deva. Dia mendominasi dunia selama seluruh siklus 60 tahun dan membantai lebih dari 30 klan seluruh. Dia pasti memiliki banyak harta karun. Setelah melihat betapa marahnya sesama penjaga, Bai Xiaon ragu-ragu sejenak dan akhirnya bertanya, kenapa kamu tidak mencari dia? Chapter 626. Penjaga lainnya tidak bisa menahan cibiran pada pertanyaan itu, dan pemuda berwajah panjang itu benar-benar tertawa dengan sarkastik. Kapten menggelengkan kepalanya. Sambil mendesah, dia menjelaskan, beberapa orang bisa diteliti jiwa. Tetapi begitu basis kultivasi kamu mencapai tingkat tertentu, dan jiwa kamu menyatu dengan tubuh kedagingan kamu, kamu dapat menggunakan segala macam metode untuk bertahan melawan pencarian jiwa. Pada saat itu, memaksa pencarian jiwa tidak akan menghasilkan hasil yang baik. Mengangkat suaranya untuk menjangkau semua penjaga, dia berkata, kami bahkan tidak punya 2 hari lagi sekarang. Jika kami tidak segera mendapatkan jawabannya, maka pasukan 10 akan datang dan mengambil alih. Kemudian dia kembali menatap Bai Xiaon dan melanjutkan penjelasannya. Para tahanan di sini adalah orang-orang yang kuat dan penting. Kebanyakan dari mereka memiliki rahasia, dan banyak dari mereka kaya.
Menurut aturan lembaga pemasyarakatan iblis, regu manapun yang dapat mengorek informasi darinya dapat memperoleh manfaat dari apa yang mereka pelajari. Perpecahan harus diberikan kepada atasan, tetapi sisanya dapat dibagi di antara pasukan. Sekarang Bai Xiaon memahami situasinya jauh lebih baik. Para penjaga beristirahat sejenak dan kemudian melanjutkan menginterogasi iblis Tuayo. Namun, ketika hari ketiga mendekat, mereka masih tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun darinya, dan akhirnya mencapai titik menyerah. Sambil tersenyum pahit, Kapten berkata, "Ya, kurasa itu tidak masalah. Harta karun iblis Tuayo harus ditakdirkan untuk pergi ke salah satu regu lainnya." Dengan itu, dia bersiap untuk memimpin Bai Xiaon dan penjaga yang sedih pergi. Namun, ketika dia memberikan pandangan terakhir kepada iblis Tuayo, pria itu tiba-tiba meludahkan sekumpulan darah yang keluar dari mulutnya dan kemudian mulai tertawa dengan gila-gilaan. Dari cara dia melihat penjaga pasukan 9, dia benar-benar sepertinya ingin memakannya. Orang-orang selalu berbicara tentang bagaimana lembaga pemasyarakatan iblis adalah tempat yang brutal. Mereka mengatakan tidak ada yang bisa tutup mulut di sini. Tapi sejauh ini semuanya mudah. Kata-katanya membuat para penjaga bahkan lebih marah daripada sebelumnya, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. "Ayo pergi," kata kapten dengan gigi terkatup, berbalik untuk pergi. Namun, pada saat itulah Bai Xiaon dengan ragu berkata, "Kapten, dapatkah aku mencoba? Aku pikir aku mungkin bisa membuatnya bicara." Sebenarnya, dia sudah gatal ingin melakukan tembakan sepanjang hari. "Kamu," kata Zhao Feng sambil tertawa dingin. Dia berpendapat bahwa jika dia, Inquisitor Squad, tidak bisa membungkam mulut iblis Yo yang terbuka, dan Inquisitor dari 8 regu lainnya juga tidak bisa, maka tidak mungkin pendatang baru ini bisa melakukannya. Jelas, dia merasa agak terlalu sombong untuk kebaikannya sendiri. Dia tidak melakukan apapun untuk menutupi rasa jijik dan cemoohannya, seolah-olah dia berusaha melampiaskan kekesalannya pada sikap keras kepala iblis Yo pada Bai Xiaon. Penjaga lainnya mengerutkan kening. Mereka semua tahu bahwa Bai Hao adalah pembunuh yang kejam, tetapi membunuh dan menyiksa adalah dua hal yang berbeda. Menginterogasi orang membutuhkan tingkat kendali yang seringkali tidak dimiliki oleh para pembudidaya biasa. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa yakin Bai Hao mengaku, mereka tidak akan dengan mudah dibujuk. Bahkan penyelidik, Zhao Feng tidak bisa mendapatkan informasi apapun dari iblis Tuayo. Bai Hao ini benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Interogasi adalah seni, bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang sembarang. Dia mungkin memiliki reputasi sebagai iblis, tetapi di penjara iblis, semua orang memiliki reputasi seperti itu. Bai Xiaon tidak terlalu senang dengan hal-hal yang bergumam penjaga. Lagi pula, dia tidak membual atau apapun. Meskipun dia tidak terlalu percaya diri, setidaknya dia cukup percaya diri untuk mencoba. Kapten mengerutkan kening dalam pikiran. Menimbang bahwa Bai Xiaon sekarang adalah anggota pasukan 9, membiarkannya mengalami sendiri betapa sulitnya interogasi mungkin akan menjadi hal yang baik. "Baiklah, Bai Hao. Jika kamu ingin mencobanya, jadilah tamuku." Bai Xiaon segera mengangkat dagunya ke atas, menggenggam kedua tangannya di belakang, dan berjalan ke sel Old Devil Yo. Di belakangnya, para penjaga lainnya memandang dengan senyum penuh pengertian ketika mereka menunggunya gagal dalam upayanya. Bai Hao memiliki reputasi sebagai iblis, tapi dia tidak terlihat menakutkan bagiku. Dia mungkin hanya memiliki mulut besar. Seharusnya dia memiliki banyak kesabaran, tetapi tidak terlihat seperti itu bagiku. Zhao Feng tampak sangat mencemooh saat dia menyilangkan tangan dan memandang dengan mata dingin. "HMPH. Jika aku, Zhao Feng, tidak bisa membuat orang ini berbicara, lalu apa yang membuatnya berpikir dia bisa?" Ketika semua orang berdiri menunggunya gagal, Bai Xiaon memandang ke sel pada iblis Yo tua, yang menatapnya dengan gigi kekuningan dan mata rakus. "Kulit yang adil," kata iblis tua Yo, "tampak sangat lembut. 3 hal favorit aku untuk dimakan adalah anak-anak, wanita elegan, dan pria cantik. Anak ini adalah contoh sempurna dari tipe ketiga." Dengan itu, dia mulai berkotek gila. "Membuat aku berpikir tentang seorang penanam jiwa yang aku makan 10 tahun yang lalu. Tampak mirip dengan ini, sangat murni dan adil. Aku memakannya dan membunuhnya secara bersamaan. Rasa yang luar biasa cukup lezat." Iblis Tuayo menjilat bibirnya dan menatap Bai Xiaon dengan tatapan yang sangat jahat. Kata-katanya ditambah dengan ekspresinya membuatnya tampak sangat menyeramkan, dan menyebabkan ekspresi di wajah para penjaga berubah menjadi lebih suram. Saat tawa iblis Tuayo terdengar, Bai Xiaon tersentak.
Dia tidak bisa membantu tetapi memvisualisasikan beberapa hal yang baru saja dikatakan pria itu, dan menyadari bahwa dia benar-benar kejam. Dia bahkan berhenti berjalan sejenak. Melihat bahwa Bai Xiaon ragu-ragu, iblis tua Yao terkekeh, dan kemudian melanjutkan dengan deskripsi yang lebih rinci. Aku makan kultivator jiwa kecil yang mewah itu satu gigitan sekaligus, dimulai dengan hidungnya. Setelah itu aku pergi ke matanya. Pada titik ini, jantung Bai Xiaon berdegup kencang di dadanya. Jelas, Yao iblis tua ini adalah monster yang lengkap. Itu, ditambah dengan fakta bahwa interogasi benar-benar tidak cocok untuknya, membuatnya mulai berpikir untuk menyerah. Yao iblis tua bisa tahu apa yang dia pikirkan, dan melemparkan dirinya ke lubang-lubang tengkorak yang membuat jendela, tempat dia mengeluarkan bunyi kuat di bawah. Meskipun tidak sekeras petir, ketika digabungkan dengan hal-hal yang baru saja dia katakan, itu cukup mengejutkan bahwa Bai Xiaon melompat mundur ketakutan. Takut, nak? Ayo, ayo, biarkan aku merasakanmu, iblis tua Yao kemudian tertawa gila. Clary, dia bersenang-senang bermain-main dengan pemuda yang adil dan murni ini. Pada titik ini, Bai Xiaon marah. Lagi pula, dia berada di lingkaran besar panggung Gold Core, terkejut oleh orang tua ini adalah penghinaan yang nyata. Sambil melotot, dia berkata, "Baiklah, Pak Tua, kamu membawa ini ke atas dirimu sendiri." Terlihat sangat serius, dia menoleh ke Kapten dan berkata, "Kapten, tolong buka pintu sel." Kapten ragu-ragu sejenak, tetapi kemudian melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya. Seketika, sebuah lubang muncul di tengkorak besar itu, dan sebelum iblis tua Yao bisa melompat keluar, Bai Xiaon ada di dalam. Dia segera melambaikan tangannya, menyebabkan asap hitam keluar, ditenagai oleh topengnya, yang langsung mengisi tengkorak dan membuat mustahil bagi siapapun untuk melihat apa yang terjadi. Para penjaga pasukan 9 agak terkejut, dan bergegas maju dengan hati-hati. Apa yang dia lakukan? Dia membuatnya supaya kita tidak bisa melihat. Zhao Feng tertawa dingin dan berkata, mencoba menarik yang cepat, ya. Di dalam sel, iblis tua Yao terkejut menemukan Bai Xiaon di sana di depannya. Namun, dia dengan cepat menjilat bibirnya dan tersenyum, memperlihatkan gigi-gigi kuning. Air liur bahkan mulai mengalir di dagunya. Aku tidak pernah berpikir kamu akan punya nyali untuk datang ke sini bersamaku, nak. Pikirkan kamu aman karena basis kultivasi aku disegel. Mengingat betapa beraninya dirimu, jika kamu membiarkanku memakan salah satu lenganmu, aku akan memberimu petunjuk tentang harta karunku. Apa yang kamu katakan? Satu lengan untuk petunjuk. Atau hei, bagaimana kalau 4 anggota badan untuk 4 petunjuk? Dengan itu, iblis tua Yao mulai tertawa gila. Terlepas dari kenyataan bahwa basis budidayanya disegel, ia masih benar-benar keras kepala, dan jelas tidak takut sama sekali dengan Bai Xiaon. Lagi pula, dia tahu bahwa orang-orang ini tidak akan membunuhnya, hanya menyiksanya sedikit. Aku tidak peduli di mana harta karun kamu. Bai Xiaon berkata dengan tatapan tajam. Mendengus, dia menampar tasnya untuk menghasilkan pil obat. Itu tidak lain adalah pil afrodisiak. Yao iblis tua tampak agak terkejut. Tetapi kemudian dia melihat bahwa itu hanya pil obat, dan ekspresinya menjadi seperti cemoohan. Pil penyiksaan. Sungguh lucu. Kami akan melihat betapa lucunya kamu berpikir itu hanya sebentar, kata Bai Xiaon dengan bangga. Melambaikan tangannya, dia mengirim pil afrodisiak terbang ke arah iblis Yao tua, yang, karena dia tidak memiliki basis kultivasi saat ini, tidak mampu menghindar. Pil memasuki mulutnya, dan segera larut. Mengangkat dagunya ke atas, Bai Xiaon melambaikan lengan bajunya dan berkata dengan angkuh, baiklah Tuan Iblis. Di masa lalu, beberapa orang telah bertahan selama 2 jam ketika aku menyiksa mereka. Itulah batas pamungkas. Tapi aku berharap kamu akan memecahkan rekor. Chapter 627. Sisa anggota Regu 9 tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam sel tengkorak. Yang bisa mereka lihat hanyalah asap hitam pekat yang tidak bisa ditembus bahkan oleh akal ilahi. Apa yang dilakukan Bai Hao? Dia ada di sana sendirian bersama tahanan, disembunyikan oleh asap hitam. Jangan bilang mereka berdua bekerja sama untuk merencanakan melawan kita. Sesuatu tampak aneh. Berbagai anggota pasukan semua berbisik bolak-balik, beberapa dari mereka dengan ekspresi jijik, yang lain dengan cemberut. Kapten mulai khawatir bahwa dia mungkin sedikit impulsif. Zhao Feng berdiri di sana dengan tangan bersedekap, tersenyum dingin ketika dia berkata, seperti yang aku katakan, orang ini. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, teriakan gila tiba-tiba muncul dari dalam asap hitam.
Teriakan mengejutkan itu jelas berasal dari mulut iblis Tuayo, dan terdengar seperti jeritan seseorang yang memiliki sesuatu yang terpendam di dalam diri mereka yang ingin mereka lepaskan, tetapi tidak bisa. Apa yang terjadi? Semua orang sekarang benar-benar fokus pada sel, ekspresi mereka menunjukkan keingintahuan dan kecurigaan. Suara jeritan itu aneh, setelah menginterogasi iblis Tuayo selama beberapa hari, mereka telah mendengarnya menjerit berkali-kali, tetapi tidak satu pun dari jeritan itu yang terdengar setenang ini. Sebelum penjaga pasukan 9 manapun bisa melakukan lebih, jeritan itu semakin intensif sampai mereka menjadi lolongan yang tampaknya tak berujung. Apa yang baru saja kamu beri makan padaku? Ag. Sialan. Sial. Biarkan aku keluar dari sini. Sifat teriakan yang menakutkan menyebabkan rambut semua orang berdiri. Para penjaga pasukan 9 memandang dengan mata lebar. Sepanjang hari-hari terakhir interogasi, iblis Tuayo tidak pernah bereaksi seperti ini. Sekarang dia hampir tampak memohon belas kasihan. Apa yang dilakukan Bai Hao? Jantung kapten terguncang, dan untuk Xiao Feng, dia tidak bisa menjaga ekspresinya diam. Adapun para tahanan berjubah abu-abu terdekat lainnya, mereka melihat dengan sangat terkejut. Berteriak dan melolong tidak bertahan lama, tetapi karena dipenuhi dengan meningkatnya tingkat keputusasaan dan kengerian, itu membuat semua orang merasa bahwa iblis Tuayo menjadi sasaran jenis siksaan yang paling menusuk tulang yang mungkin terjadi. Tidak ada anggota Regu 9 yang pernah mendengar teriakan seperti ini sebelumnya, itu dipenuhi dengan keputusasaan yang membesarkan rambut, tipe yang akan hadir pada orang yang ingin mati daripada hidup. Suaranya, seperti ada sesuatu yang ditekan di dalam dirinya yang ingin meledak, tetapi tidak bisa, dan sebaliknya, mendorongnya menjadi kegilaan total. Surga. Bagaimana Bai Hao melakukan ini? Metode interogasi apapun yang dia gunakan untuk membuat iblis Yao berteriak seperti itu menunjukkan dia sudah berada di jalan menuju kesuksesan. Tidak ada yang mungkin bisa bertahan di bawah tekanan terpendam seperti itu. Kapten mengalami kesulitan bernapas dengan tenang, dan semua penjaga lainnya benar-benar terpana. Zhao Feng terlihat gemetaran, sebagai inkuisitor, dia sangat sadar bahwa mampu mengisi seseorang dengan tekanan dan membuat mereka tidak dapat melepaskannya sangat sulit. Jangan bilang dia inkuisitor juga. Mustahil. Sinar menantang bisa dilihat di mata Zhao Feng, dalam benaknya, iblis Tuayo adalah individu yang luar biasa yang kemungkinan bisa terus bertahan. Iblis Tuayo melolong menjadi lebih tajam dan menjadi lebih dipenuhi dengan kegilaan. Tingkat kesakitan dalam suaranya menyebabkan semua tahanan di seluruh blok sel untuk melihat keheranan. Iblis Tuayo sangat tangguh, tapi lihat dia sekarang. Siapa bocah itu yang masuk ke selnya barusan? Proses itu berlangsung sekitar 1 jam sebelum Iblis Tuayo akhirnya mulai memohon belas kasihan. Aku akan bicara. Aku akan mengungkapkan semuanya. Aku akan memberitahu kamu di mana harta karun aku berada. Diam. Lord Bai tidak ingin tahu tentang harta karun yang tersembunyi. Maafkan aku, Tuan Bai. Aku benar-benar minta maaf. Biarkan aku lolos. Para penjaga pasukan 9 hampir tidak percaya apa yang mereka dengar. Semua perhatian tertuju pada sel ketika mereka merenungkan apa yang disiksa iblis Tuayo untuk membuatnya mulai memohon belas kasihan. Namun, kekejaman Bai Hao tampaknya tidak memiliki batas. Seolah-olah, dia menikmati dirinya sendiri, dan bahwa jawaban untuk pertanyaan awal tidak terlalu penting baginya. Semua orang dipenuhi dengan kedinginan sedingin es sementara iblis Yao terus berteriak dan memohon belas kasihan untuk waktu yang dibutuhkan setengah dupa untuk membakar. Akhirnya, dia mulai lelah. Kemudian, asap berputar ketika Bai Xiaon muncul, tangan tergenggam di belakang punggungnya, dagu menempel, ekspresi ketidakpedulian total pada wajahnya saat ia melangkah keluar ke tempat terbuka. Semua orang menatapnya, penjaga dan tahanan berjubah abu-abu sama. Bahkan para tahanan berbahaya di sel-sel terdekat sedang menatap. Dia tampak persis seperti sebelumnya, tanpa sedikit pun perubahan dalam ekspresi wajah. Namun, ketika semua orang melihat ke dalam sel, mereka mulai berteriak kaget dan khawatir. Surga. Apakah itu? Apakah itu iblis Tuayo? Apa yang dilakukan Bai Hao padanya? Iblis Tuayo dulunya besar dan kekar, tapi sekarang dia tampak layu, seolah-olah dia telah terbakar habis dari dalam keluar. Kekuatan hidupnya dan bahkan jiwanya tampaknya sebagian besar hilang, dan nyala api kekuatan hidupnya nyaris tidak berkedip. Dia tampak layu ketika berjongkok di sana, gemetar, kulitnya dipenuhi bekas goresan yang begitu dalam sehingga tulang dan organ terlihat melalui beberapa di antaranya.
Jelas, dia mencakar dirinya sendiri. Saat dia melihat keluar dari kandang di Bai Xiaon, matanya bersinar dengan teror yang tak terlukiskan, seolah-olah Bai Xiaon adalah hantu jahat yang bisa membuat ketakutan jauh ke dalam hati. Tidak ada yang pernah melihat Yao iblis tua dengan ekspresi seperti itu di matanya. Seolah-olah Bai Xiaon begitu menakutkan baginya sehingga dia adalah mimpi buruk yang selamanya dicap dalam pikiran pria itu. Semua pengamat dibiarkan terengah-engah. Perbedaan antara Yao iblis lama dari sebelumnya dan Yao iblis lama dari ketika Bai Xiaon keluar dari sel 1 jam kemudian, mengejutkan. Penjaga dan tahanan sekarang menatap Bai Xiaon dengan ekspresi serius dan bahkan terpesona. Di bawah tatapan penuh hormat dari semua orang yang hadir, Bai Xiaon berjalan ke arah kapten dan kemudian melemparkan slip batu giok padanya. Pengakuannya, kata Bai Xiaon, merasa sangat senang menjadi pusat perhatian begitu banyak. Sambil memegang erat-erat tangannya di belakang punggungnya, dan dengan tatapan mendalam di matanya, dia berjalan ke kejauhan. Kapten memandangi slip batu giok, tertegun. Lalu dia melihat kembali ke Bai Xiaon berjalan pergi, dan sepertinya dia sedang melihat dewa. Zhao Feng bahkan tidak bisa bernapas untuk waktu yang lama. Ketika dia bisa, dia bergegas ke sel untuk melihat iblis tua Yao bergerak-gerak dan gemetaran di sudut. Dia tidak meninggalkan bekas apapun. Dia membuatnya berteriak tanpa henti dari tekanan yang terpendam. Tahanan siap untuk mengaku, tetapi dia tidak akan membiarkannya. Dia membuatnya merasa putus asa. Plus, dia tampaknya menyukai proses menimbulkan siksaan. Surga. Tidak ada level yang lebih tinggi di antara inkuisitor. Bai jelas merupakan inkuisitor. Tidak, tunggu, dia inkuisitor di antara inkuisitor. Dia seorang inkuisitor yang gelap. Zhao Feng memutar kepalanya untuk melihat Bai Xiaon dari kejauhan, matanya menyala dengan semangat. Sebelumnya, dia telah memandang rendah Bai Xiaon, tetapi sekarang, semuanya telah terbalik. Sebagai inkuisitor, dia tidak bisa tidak kagum pada teknik Bai Xiaon yang menyebabkan gairah menyala di dalam hatinya. Tunggu aku, Brother Bai. Serunya dengan bersemangat ketika dia bergegas untuk menyusul. Penjaga lainnya di pasukan 9 semuanya menatap Bai Xiaon dengan ekspresi memuja. Fakta bahwa Bai Xiaon telah memaksa iblis tua Yao akhirnya membuka mulutnya berarti bahwa pasukan 9 tidak hanya akan mendapatkan banyak wajah, tetapi mereka juga akan bisa mendapatkan harta tersembunyi iblis tua Yao. Hampir seketika, pendapat mereka tentang Bai Xiaon berubah total. Kapten terengah-engah, dan matanya bersinar terang. Dia tahu persis apa artinya memiliki inkuisitor seperti ini di pasukan 9, dan dia cepat-cepat mengejar ketinggalan. Para tahanan berjubah abu-abu dan tahanan berbahaya di dalam sel menyaksikan para penjaga bergegas untuk berkerumun di sekitar Bai Xiaon, dan kemudian berbalik untuk melihat si iblis Yao tua yang bergetar dan bergetar. Pada saat itu, mereka semua memutuskan bahwa ini adalah inkuisitor yang mereka tidak pernah sanggup memprovokasi. Dia adalah mimpi buruk. Chapter 628. Saat Bai Xiaon melangkah, kapten dan penjaga pasukan 9 bergegas di sampingnya, mata mereka bersinar dengan hormat dan kagum. Di dunia kultivasi, orang selalu menghormati yang kuat. Itu hampir seperti hukum alam. Namun, di lembaga pemasyarakatan iblis, ada hukum tambahan, dan itu untuk menghormati inkuisitor. Inkuisitor adalah representasi utama dari kekayaan dan status. Di masa lalu, Zhao Feng cukup populer sebagai inkuisitor pasukan 9, dan telah diperlakukan dengan sangat hormat oleh kapten. Inkuisitor dari semua regu diperlakukan sama. Tapi sekarang, semua orang bisa tahu bahwa Bai Xiaon adalah inkuisitor yang luar biasa, bahkan Zhao Feng pun diyakinkan. Karena itu, wajar jika gairah semua orang terangsang. Saudara Bai sebenarnya adalah Master Top. Hahaha. Maaf atas kesalahpahaman sebelumnya, Brother Bai. Tapi mari kita lupakan itu. Mulai sekarang, kita bersaudara. Dengan kemampuan seperti inkuisitor, Brother Bai, kamu dapat melambung ke ketinggian tertinggi di penjara iblis. Permusuhan Zhao Feng sebelumnya sudah lama berlalu, digantikan oleh rasa kagum dan hormat. Pasukan 9 telah menyerang emas. Dengan Brother Bai, kita semua akan mendapatkan yang terbaik dari yang terbaik. Sebelumnya, tidak mungkin Bai Xiaon bisa membayangkan bahwa memanggil iblis tua Yao untuk berbicara akan mengakibatkan semua orang tiba-tiba jatuh cinta padanya. Kesadaran bahwa dia benar-benar luar biasa menyebabkan dia mendesah dalam hatinya. Kemanapun dia pergi, dia akhirnya bersinar seperti harta karun, dan dia tidak bisa menghentikan fakta dari menyebabkan matanya berkilau cerah. Aku terlalu luar biasa, pikirnya. Bagaimana mungkin aku menjadi luar biasa ini?
Bahkan aku tidak punya pilihan selain mengagumi diri aku sendiri. Meskipun dia menikmati kegembiraan dalam kesuksesannya, dia juga tipe orang yang tahu bagaimana memperlakukan orang lain dengan lancar. Bersihkan tenggorokannya, dia mulai tertawa dan mengobrol dengan para penjaga lainnya. Menampar dadanya dengan bangga, dia berkata, "Ah, itu bukan apa-apa. Mulai sekarang, pasukan 9 kita akan menjadi satu keluarga besar. Kita semua bersaudara." Pembicaraan seperti itu berlanjut ketika dia dan pasukan 9 keluar dari blok sel. Hari itu juga, Kapten mengirim beberapa penjaga keluar Giant Ghost City ke tempat yang diakui oleh Iblis Tuayo adalah lokasi harta karunnya yang tersembunyi. Benar saja, ada gua abadi yang disembunyikan oleh teknik magis. Di dalamnya tersimpan tabungan hidup Iblis Tuayo, yang kemudian dibawa kembali ke lembaga pemasyarakatan iblis. Segera, pasukan 9 mengadakan pertemuan di markas Kapten, di mana mereka membagi semua harta iblis Yotua. Bai Xiaon mendapat bagian terbesar dari semuanya, pagoda penimbunan jiwa yang dipenuhi dengan jiwa-jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya dan lebih dari 1.000 bagian dari obat jiwa tingkat menengah. Bahkan Bai Xiaon terngak-ngah saat melihat semua harta karun itu. Yo, iblis tua ini benar-benar kaya, pikirnya. Pada saat itu, Kapten melambaikan lengan bajunya, mengirimkan kendi-kendi berisi minuman keras ke semua penjaga. Tertawa, sang kapten mengangkat kendi dan kemudian dengan keras menyatakan, "Ini semua berkat kerja keras Brother Bai Hao, semuanya. Ayo, ayo, mari kita minum untuknya." Penjaga lainnya tertawa dan mengangkat kendi mereka ke Bai Xiaon. Mereka semua mendapat manfaat besar sekarang, dan dari cara mata mereka bersinar ketika mereka memandangnya, hampir seolah-olah mereka sedang melihat harta tak berujung yang pasti akan mereka dapatkan di hari-hari mendatang. Menjentikan lengan bajunya, Bai Xiaon mengangkat kendi. "Saudaraku, aku baru di lembaga pemasyarakatan iblis, dan masih belum tahu semua aturan. Tolong, aku harap kamu bisa memaafkan aku atas kesalahan apapun yang mungkin aku buat." Ngomong-ngomong, beberapa rumor yang telah menyebar tentangku cukup menyakitkan, dan aku lebih suka tidak membahasnya. Bagaimanapun, kamu adalah keluarga aku sekarang, dan maju, aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk memastikan kita semua memiliki kehidupan yang indah. Tolong, izinkan aku minum untuk kamu. Bai Xiaon sangat terkesan dengan betapa indahnya kata-katanya saat ia minum panjang. Fakta bahwa dia tampak begitu murni dan adil, dan bahkan agak rumit, tampak agak berbeda dengan kata-katanya yang berani. Namun, itu hanya memancing sorak-sorai dari penjaga lain, yang kemudian tertawa ketika mereka minum dalam-dalam dari kendi alkohol mereka. Bahkan ketika mereka menurunkan kendi mereka, adalah mungkin untuk melihat bahwa hubungan mereka telah meningkat pesat. Bai Xiaon sekarang adalah salah satu dari mereka, dan mereka semua tertawa keras ketika mereka berbicara satu sama lain sebagai saudara. Bahkan sang kapten pun melakukannya. Menggenggam Bai Xiaon dengan hangat di pundaknya, dia berkata, "Alasan kami memperlakukanmu dengan sangat ambivalen sebelumnya adalah karena rumor itu. Semua orang mengatakan kamu jahat, tanpa toleransi terhadap anak yang berbakti. Namun, rumor itu jelas salah. Saudara Bai Hao, kamu hanya tipe orang kami. Lebih jauh, kamu jelas memiliki potensi besar sebagai inkuisitor. Datang ke penjara iblis jelas merupakan keputusan yang tepat. Siapa yang peduli dengan baik klan yang jelek? Mulai sekarang, jika baik klan berani menunjukkan wajah mereka di sini, kita saudara akan menunjukkan kepada mereka satu atau dua hal." Semua orang tertawa terbahak-bahak. Kemudian, Zhao Feng menggenggam kendi alkohol di tangannya dan membungkuk dalam-dalam, tulus. Bai Xiaon sangat tersentuh. Bahkan, ia bahkan melepaskan pakaian luarnya dan menginjakkan kaki di atas salah satu kendi alkohol dalam pose heroik. "Satu. Terima kasih, saudara-saudaraku," katanya keras. "Mulai sekarang, kalian semua adalah bros besar aku." Zhao Feng mengangkat kendi alkoholnya dan berkata, Kakak Bai, aku memperlakukanmu dengan buruk sebelumnya. Biarkan aku minum untukmu." Dia minum dalam-dalam, dan sekali lagi membungkuk pada Bai Xiaon. "Tidak mungkin aku bisa memiliki wajah untuk terus melayani sebagai Inkuisitor Skuad 9. Saudara Bai, tolong, aku mohon kamu mengambil alih posisi." Para penjaga lainnya menembak ke atas kaki mereka dan menyuarakan pemikiran yang sama. "Itu benar, Brother Bai Hao. Mengapa kamu tidak menjadi Inkuisitor pasukan 9? Dengan potensimu, kamu pasti akan menjadi Inkuisitor paling terkenal di penjara iblis." Bahkan Kapten bergabung. Hati Bai Xiaon berdenyut dengan kebahagiaan karena begitu populer. Setelah sedikit lebih lama berlalu,
ia memutuskan untuk mengajukan beberapa pertanyaan tentang Inquisitor. Zhao Feng menatap Bai Xiaon dengan pujian di matanya saat ia menawarkan perkenalan. Sebagian besar tahanan di penjara iblis tidak dapat melakukan pencarian jiwa. Itu sebabnya kami memiliki Inquisitor, yang tugasnya adalah menginterogasi para tahanan secara formal. Hanya orang-orang dengan keterampilan luar biasa dalam interogasi yang bisa menjadi Inquisitor. Masing-masing dari 4 blokir utama di lembaga pemasyarakatan iblis memiliki Inquisitor yang sangat dihormati, yang kedudukannya hanya di urutan kedua setelah wakil kepala penjara. Karena kegelapan yang mengisi hati mereka, mereka dikenal sebagai Inquisitor gelap. Selain 4 Inquisitor besar yang gelap, masing-masing regu di 4 blokir semuanya memiliki Inquisitor sendiri. Iblis Tuayo adalah orang yang tidak bisa dipecahkan oleh semua Inquisitor di sel blok D. Faktanya, bahkan Inquisitor gelap dari skuad 1 gagal bersamanya. Sekarang setelah kamu berhasil, Brother Bai Hao, itu berarti kamu memiliki potensi untuk menjadi Inquisitor gelap. Bai Xiaon berkedip terkejut pada informasi baru ini tentang penjara iblis. Kemudian dia berpikir tentang Iblis Tuayo, dan berapa banyak jiwa pendendam yang dia dapatkan karena dia, dan hatinya mulai berdebar. Aku masih membutuhkan jiwa dewa terakhir itu, pikirnya. Sampai aku mendapatkannya, kultivasi aku akan macet. Untuk saat ini, cara terbaik untuk menjaga kehidupan kecilku yang miskin tetap aman adalah dengan menggunakan kekuatan benda magis. Dalam hal itu, sulap api masih akan menjadi sangat penting, dan pada gilirannya, itu berarti bahwa aku harus memiliki banyak jiwa. Dengan pemikiran itu di benaknya, Bai Xiaon berdeham, melambaikan tangannya, dan berkata, "Iya, karena kalian semua bersikeras, maka kurasa aku mungkin juga setuju untuk menjadi inkuisitormu." Para penjaga bersorak, dan dengan suara bulat mengangkat kendi alkohol mereka bersulang. Kemudian seseorang menyarankan agar mereka mulai mengunjungi beberapa tahanan yang berbibir paling rapat, orang-orang yang tidak pernah mengungkapkan lokasi harta tersembunyi mereka. Dengan saudara Bai di sini, kita semua akan menjadi kaya. Brother Bai, apakah kamu tahu bahwa di sel blok D, ada lebih dari 100 tahanan yang belum pernah berbicara? Betul. Semua tahanan itu memiliki rahasia yang dijaga ketat. Jika kita bisa membuat mereka berbicara, kita mungkin bisa mendapatkan sebanyak mungkin dari masing-masing yang baru saja kita dapatkan dari Iblis Yo. Saat pembicaraan berlanjut di sepanjang garis ini, para penjaga mulai memandang Bai Xiaon dengan hati yang berdebar kencang. Bahkan sang kapten jelas bersemangat. Sambil menepuk dadanya, dia berkata, Saudara Bai, aku bisa membicarakan hal-hal dengan Kapten Pasukan 10, dan membuatnya setuju untuk membiarkan kami mengambil tugas patroli mereka kali ini. Bai Xiaon gemetar karena kegembiraan karena tiba-tiba menjadi begitu penting. Sambil mengangkat dagunya, dia berkata, baiklah. Karena itu yang kamu inginkan, saudara-saudaraku, maka mari kita lakukan sekarang juga. Aku menolak untuk percaya bahwa para tahanan ini bisa tutup mulut di sekitar aku. Kegembiraan di mata para penjaga tidak bisa lebih jelas. Kapten tertawa terbahak-bahak, dan kemudian bergegas ke arah pasukan 10. Ketika kembali, dia melambaikan lengan bajunya dan berkata, mereka setuju. Kami memiliki tugas patroli pasukan 10. Chapter 629. Pasukan 9 bergegas kembali ke blok sel, hati mereka melonjak karena kegembiraan. Para tahanan berjubah abu-abu telah pulih dari pandangan Bai Xiaon menginterogasi Iblis Tuayo, dan dengan cepat bergegas mendekat. Masing-masing memegang tangan dan membungkuk, mengatakan hal-hal seperti, surga. Inkuisitor gelap sudah kembali. Tidak berminat untuk memperhatikan tahanan berjubah abu-abu, para penjaga bergegas Bai Xiaon ke salah satu tahanan lama yang tidak pernah berbicara. Bai Xiaon menjaga tangannya menggenggam di belakang punggungnya saat mereka mendekati salah satu sel di kejauhan. Ketika mereka semakin dekat, para tahanan berjubah abu-abu di daerah itu menatap mereka dengan gugup. Memelototi tahanan di dalam sangkar, Kapten berkata, Kakak Bai, ini adalah Iblis Tuasu. Itu adalah seluruh siklus 60 tahun yang lalu bahwa ia adalah salah satu ahli jiwa Naschen paling kuat di sekitar. Saat itu, ia membunuh 99.999 wanita hamil dan menggunakan plasenta mereka untuk membentuk perangkat magis yang kuat. Itu benar-benar hal yang mengejutkan yang membuat semua orang siap. Bai Xiaon bisa melihat seorang lelaki tua duduk bersila di kandang, tampak sangat tenang. Mata pria itu berkedip untuk menatapnya, dan itu sedingin es, seolah dia tidak peduli dengan makhluk hidup apapun di dunia. Ketika dia berbicara, suaranya sama dinginnya dengan tatapannya. Sudah lama sejak seseorang mencoba membuat aku berbicara. Mari mulai bersenang-senang, ya. Setelah benar-benar menatap Old Devil Su, kepercayaan pasukan 9 di Bai Xiaon tiba-tiba mulai berkurang.
Old Devil Su sangat terkenal, dan bahkan Inkuisitor Gelap Sel Blok D telah berulang kali gagal mendapatkan informasi darinya. Mari kita lihat bagaimana Inkuisitor Pasukan 9 berurusan dengan Old Devil Su. Di antara para tahanan berjubah abu-abu di daerah itu, ada banyak yang sudah dihormati Bai Xiaon. Namun, kebanyakan dari mereka masih lebih mengagumi Iblis Lama Su. Bahkan ketika semua orang merenungkan apa yang akan terjadi, Bai Xiaon memandang Iblis Tua Su ke atas dan ke bawah, lalu memasuki sel. Beberapa saat kemudian, asap hitam memenuhi daerah itu, dan tak lama, lolongan terdengar sangat mirip dengan lolongan yang baru saja terdengar dari Yo Iblis Lama. Hampir seketika, mata penjaga pasukan 9 menyala. Adapun para tahanan berjubah abu-abu, hati mereka mulai berdebar, dan banyak dari mereka tersentak. Bahkan Iblis Tua Su bereaksi seperti ini. Tidak mungkin. Ini adalah Iblis Lama Su yang sedang kita bicarakan. Bahkan Inkuisitor Gelap Sel Blok D tidak bisa membuatnya berbicara. Sekitar 1 jam kemudian, lolongannya memohon belas kasihan. Semua orang terguncang, terutama tahanan berbahaya di sel-sel di dekatnya, yang wajahnya telah menjadi topeng teror. Kemudian Bai Xiaon muncul, tampak setenang biasanya, sebuah batu giok tergelincir di tangannya. Ini pengakuannya, ya katanya. Siapa yang berikutnya? Zhao Feng menggigil karena kegembiraan, dan kapten tampak sangat bahagia. Pada titik ini, Bai Xiaon seperti dewa bagi para penjaga, dan dengan semangat besar mereka membawanya ke daerah lain. Dan begitulah yang terjadi pada sel kedua, lalu yang ketiga, dan yang keempat. Selama 3 hari berikutnya, adalah keheranan penuh dari semua orang yang hadir bahwa Bai Xiaon menyapu masing-masing tahanan lama di sel blok D bahwa ia dibawa ke. Beberapa berhasil bertahan selama 4 jam. Namun, pada akhirnya, tidak ada yang bisa menahan lidah mereka. Mereka semua mengungkapkan rahasia terdalam mereka ke Bai Xiaon. Bai Xiaon sudah sangat terkesan dengan bagaimana dia mendapat manfaat dari semua ini. Faktanya, banyak tahanan lama akhirnya mengatakan kepadanya, bukan hanya rahasia mereka sendiri, tetapi rahasia milik orang lain. Ada rahasia yang belum pernah diucapkan kepada siapapun, yang sekarang terungkap karena Bai Xiaon. Awalnya dia mengambil semuanya dengan tenang, tetapi karena semakin banyak rahasia terungkap, matanya mulai bersinar terang. Dia benar-benar mulai merasa bahwa dia cocok di penjara iblis. Selanjutnya, ketika dia menginterogasi semua tahanan yang berbeda, dia menyadari bahwa mereka semua benar-benar melakukan kejahatan keji yang layak dieksekusi. Aku kira Raja Hantu Raksasa benar-benar tahu apa yang dia lakukan, pikirnya. Adapun skuad 9, mereka sudah mulai mati rasa dengan apa yang terjadi. Mempertimbangkan betapa terampilnya Bai Xiaon dalam melakukan interogasi, dan mempertimbangkan berapa banyak batu giok yang menumpuk di tangan kapten, mata mereka mulai bersinar seperti berlian. Setiap selip giok yang dipegangnya mewakili kekayaan yang sangat besar, dan ketika para penjaga berpikir tentang seperti apa kehidupan mereka nantinya, pengabdian mereka kepada Bai Xiaon tumbuh lebih kuat. Tentu saja, para tahanan berjubah abu-abu bahkan lebih terpengaruh, dan akan menatap Bai Xiaon, gemetar ketakutan dan hormat. Terguncang, dan dipenuhi dengan kekaguman yang mendalam, kapten mengertakkan gigi dan membayar mahal untuk melakukan kontak dengan para kapten regu lainnya. Tidak mungkin untuk mengatakan dengan tepat bagaimana dia melakukannya, tetapi dia berhasil mendapatkan pasukan 9 ditugaskan untuk tugas patroli selama sebulan penuh berturut-turut. Ketika anggota regu 9 lainnya mendengar berita itu, mereka bersorak. Sebaliknya, ekspresi terkejut dapat dilihat pada wajah tahanan berjubah abu-abu dan tahanan di sel. Perlahan tapi pasti, bulan berlalu. Selama waktu itu, Bai Xiaon benar-benar mendominasi sel blok D. Satu persatu, ia mengunjungi semua tahanan lama. Selama setiap sesi interogasi, jeritan akan meletus dari sel, yang menyebabkan syok meluas di antara semua orang yang hadir. Semua menjadi semakin menakutkan karena tidak ada yang benar-benar bisa melihat apa yang terjadi selama interogasi. Setiap kali Bai Xiaon muncul dari sesi interogasi, tidak peduli seberapa brutal atau kejamnya tahanan itu di masa lalu, mereka semua berakhir gemetar dan ketakutan. Bahkan, selama berhari-hari setelah interogasi, tahanan seperti itu akan bersembunyi di sel mereka seperti kelinci ketakutan, bergetar secara fisik. Pasukan 9 senang dengan ini, dan ketenaran Bai Xiaon menyebar ke seluruh sel blok D, sampai semua orang menatapnya dengan ketakutan atau ketakutan. Bai Xiaon lebih terpesona oleh penjara iblis daripada sebelumnya, sebagian besar karena semua rahasia yang dia pelajari. Sebagian besar rahasia semacam itu berkaitan dengan Wildlands dan Giant Ghost City.
Bahkan, selama bulan yang berlalu, Bai Xiaon datang untuk belajar, terlalu banyak hal rahasia. Ketika akhirnya tiba saatnya bagi pasukan 9 untuk mengakhiri tugas patroli mereka, para tahanan menghela napas lega. Bai Xiaon telah menciptakan mimpi buruk bagi mereka yang tidak pernah mereka alami selama bertahun-tahun. Adapun mereka yang telah diinterogasi, ketakutan mereka hanya bisa digambarkan sebagai mendalam dan mendalam. Tentu saja, pasukan 9 benar-benar telah memukul jackpot. Selain itu, ketika mereka mengumpulkan dan membagi semua jarahan mereka, regu-regu lain di sel blok D benar-benar terguncang ketika mereka menerima bagian yang telah mereka janjikan sebagai imbalan karena menyerahkan tugas patroli mereka. Begitu pertanyaan diajukan, dan regu-regu lainnya menyadari bahwa alasan untuk itu semua adalah Inkuisitor Gelap Bai Hao, mereka tidak mungkin lebih terkejut. Apa? Dia membuat semua tahanan lama berbicara dalam sebulan. Itu tidak mungkin. Sialan. Tidak heran pasukan 9 ingin beralih tugas patroli dengan kami. Aku tidak bisa percaya bahwa Bai Hao tahu teknik Inkuisitor Gelap. Jika ceritanya benar, maka dia bukan Inkuisitor Gelap biasa. Lagi pula, bahkan Inkuisitor Gelap resmi sel blok D tidak bisa melakukan apa yang dia lakukan. Ketika semakin banyak pertanyaan dibuat, dan cerita-cerita dikonfirmasi, regu-regu lainnya mulai gemetar dan menatap dengan cemburu pada skuad 9. Bahkan wakil sipir sel blok D, San Peng, benar-benar terguncang oleh berita itu. Dia membuat semua tahanan lama hanya berbicara 1 bulan. Ketika dia melihat semua obat-obatan jiwa dan benda ajaib yang dikirim oleh Kapten Regu 9, dia menyadari bahwa dia tidak punya pilihan selain percaya ini berita luar biasa. Bai Hao ini sangat kejam. Yah, mengingat bahwa dia bahkan mencerca klannya sendiri, aku kira peran Inkuisitor Gelap benar-benar cocok untuknya. Kemudian San Peng menyadari bahwa sel blok D akhirnya akan memiliki kesempatan untuk bersinar dengan kemuliaan di depan Warden Lisu. Tanpa ragu-ragu, dia mengirim perintah bahwa Bai Hao bisa memasuki blok sel kapan saja dia mau, dan menginterogasi bahkan tahanan yang paling berbahaya. Pasukan lain hanya bisa masuk ke blok itu sendiri sebulan sekali selama 3 hari. Tapi Bai Hao tidak menghadapi batasan seperti itu. Biasanya, pengaturan seperti itu akan menyebabkan kemarahan meluas. Namun, karena performa mengejutkan Bai Xiaon, tidak ada satu orang pun yang mengajukan keberatan. Chapter 630. Bulan yang berlalu adalah bulan panen raya untuk semua orang di pasukan 9. Bahkan, mereka tidak perlu melakukan apapun selain mengawal Bai Xiaon berkeliling dan menuai hasilnya. Lagi pula, lebih dari 100 tahanan lama semuanya memiliki harta kekayaan yang tak terlukiskan. Meskipun para penjaga hanya akan mendapatkan sebagian kecil dari itu, ketika kamu menggabungkan semuanya, itu masih dalam jumlah yang mengejutkan. Tidak mengherankan bahwa San Peng, yang mendapat setengah dari segalanya, akan memberikan perawatan khusus Bai Xiaon. Tentu saja, Bai Xiaon mendapat bagian terbesar setelah San Peng, namun, mengingat kepribadiannya, ia bukan tipe orang yang kikir. Dia sudah lama melakukan kontak dengan Yao Yixing dan Li Feng, dan memberi mereka informasi yang bisa mereka gunakan untuk mendapatkan keuntungan juga. Ada banyak orang di lembaga pemasyarakatan iblis yang menyadari hal ini, tetapi sebenarnya, itu tidak melanggar aturan. Selama Bai Xiaon tidak terlalu berlebihan dalam bagaimana dia membantu orang-orangnya di luar, tidak ada yang akan menimbulkan masalah baginya. Bagaimanapun, hanya sedikit orang yang mau mengambil risiko menimbulkan masalah bagi Inkuisitor Gelap. Selain itu, Bai Xiaon tahu bagaimana berperilaku dengan integritas. Apakah itu caranya dengan kata-kata atau sifatnya yang murah hati, dia selalu membuat orang merasa baik tentang dia. Pada akhirnya, hadiah terbesar Bai Xiaon bukanlah kekayaan, melainkan rahasia yang dia pelajari. Rahasia-rahasia itu bukanlah sesuatu yang fisik yang dapat dihitung, tetapi sangat berharga. Dulu ada 5 klan besar di Giant Ghost City, bukan hanya 3. 2 dari mereka dibasmi semalam oleh Raja Hantu Raksasa. Raja Hantu Raksasa memiliki basis budidaya dewa, tetapi desas-desus mengatakan bahwa ada kelemahan fatal dalam teknik yang dia kembangkan. Ada beberapa dari 10 Markuise yang benar-benar ingin memberontak melawan Raja Raksasa Hantu. Itu hanya beberapa rahasia yang telah dipelajarinya, yang semuanya menyebabkan matanya berbinar karena penasaran. Siapa yang pernah berpikir bahwa aku akan mendapatkan begitu banyak di penjara ini? Terkekeh pada dirinya sendiri, dia melihat pagoda penimbunan jiwa kristal dan koleksi besar jiwa-jiwa pendendam yang dia miliki, yang merupakan koleksi terbesar yang telah dia kumpulkan di seluruh tubuhnya. Waktu di Wildlands. Aku hampir selesai dengan janji nyala api 13 warna. Dia hampir cenderung berusaha menyulap nyala api 13 warna, tetapi tempat tinggalnya terlalu kecil.
Selain itu, jika dia kehilangan kendali, itu bisa menyebabkan bencana besar. Setelah beberapa pemikiran, dia berjalan keluar dari tempat tinggalnya dan menuju ke pintu masuk ke blok sel. Sepanjang jalan, setiap penjaga yang dilihatnya akan menyambutnya dengan sangat sopan. Sebagai gantinya, dia akan tersenyum, menikmati perasaan menjadi begitu penting bagi semua orang. Tak lama, dia melewati pintu masuk. Di dalam, dia mengabaikan bagaimana kedatangannya secara instan menimbulkan keresahan di antara para tahanan berjubah abu-abu dan para tahanan di sel. Selama 1 bulan tinggal di sana baru-baru ini, ia telah menemukan area yang agak jauh dari pintu masuk yang relatif terbuka lebar, yang mana ia tuju sekarang. Setelah tiba, dia mengatur banyak formasi mantra, lalu duduk bersila dan mengambil napas dalam-dalam. Setelah meluangkan waktu sejenak untuk meninjau kembali formula yang dia buat untuk nyala api 13 warna, dia melakukan gerakan mantra dan melambaikan tangan ke pagoda penahan jiwa. Sejumlah besar jiwa pendendam menyapu keluar dari pagoda penimbunan jiwa, memenuhi seluruh area. Kemudian, ekspresi serius dapat terlihat pada wajah Bai Xiaon saat dia melambaikan tangannya untuk menghasilkan api 12 warna. Aku mulai bekerja pada api 13 warna kembali ketika aku meninggalkan Bai Clan, berkat inspirasi yang aku dapatkan dari catatan penelitian Bai Hao. Setelah banyak aguri, aku sekarang 80% yakin bahwa aku akan berhasil. Bahkan jika aku gagal, itu tidak masalah. Aku hanya bisa menentukan penyebab kegagalan, kemudian membuat beberapa penyesuaian, dan bahkan lebih percaya diri daripada sebelumnya. Tanpa ragu sedikit pun, dia melakukan gerakan mantra dan menunjuk ke arah api 12 warna, yang menyebar ke lautan api dan kemudian mulai memakan jiwa-jiwa pendendam. Meskipun prosesnya berjalan dengan cepat, semuanya berjalan sesuai dengan metode rumit yang telah dibuat Bai Xiaon sebelumnya. Waktu berlalu, dan jiwa-jiwa menghilang. Perlahan-lahan, warna lain menjadi terlihat di dalam nyala api, tetapi sayangnya, bersamaan dengan itu muncul ketidakstabilan yang tak terkendali. Tidak peduli bagaimana Bai Xiaon mencoba untuk menyesuaikan hal-hal, tidak ada yang berhasil, dan nyala api akhirnya menjadi tidak ada artinya. Sambil mengerutkan kening, dia merenungkan masalah itu sebentar, lalu mencoba lagi. Suatu hari, 2 hari, 3 hari. Tidak lama, setengah bulan telah berlalu. Bai Xiaon telah mencoba beberapa lusin metode berbeda, yang semuanya gagal, tetapi semuanya telah memberinya arahan baru untuk dicoba. Seiring waktu berlalu, kepercayaan dirinya untuk dapat menghasilkan api 13 warna tumbuh. Pada satu titik, dia tiba-tiba mendongak, matanya merah, tetapi ekspresinya hidup. Selanjutnya, matanya bersinar mengantisipasi. Itu masalah terakhir. Sampai saat ini, aku benar-benar yakin bisa berhasil. Dia melambaikan lengan bajunya, menyebabkan sejumlah besar jiwa pendendam terbang keluar dari pagoda penimbunan jiwa dan menuju api 12 warna. Bai Xiaon berkonsentrasi penuh, dan tubuhnya bahkan kabur dengan bayangan setelah ia meningkatkan indera ilahi menggunakan klonnya. Perlahan-lahan, ketika dia melakukan kontrol yang kaku atas proses itu, warna ke-13 muncul dalam nyala api. Hampir segera, suara gemuruh bergema keluar, dan panas yang berasal dari api tumbuh secara eksponensial. Itu hampir seperti badai api yang berputar di sekelilingnya. Para tahanan yang telah mengawasinya selama ini benar-benar terkejut, dan tidak berani mendekat. Bahkan banyak tahanan di sel yang mengawasi. Bahkan, di lokasi yang tidak terlalu jauh dari Bai Xiaon ada satu sel yang menampung seorang lelaki tua dengan tanda lahir merah di wajahnya, yang tiba-tiba mendongak. Saat itu juga, matanya berkedip, dengan syok yang sangat besar. Tahanan yang paling penting, yang ada di sel, semua memiliki basis kultivasi yang disegel, sehingga tidak mungkin untuk menggunakannya. Namun, pria tua ini jelas bisa merasakan bahwa Bai Xiaon bekerja dengan nyala api 13 warna. Fakta bahwa dia bisa merasakan itu, sangat aneh. Orang tua itu telah ditunjukkan ke Bai Xiaon ketika dia pertama kali datang ke penjara iblis. Seperti yang dijelaskan sang kapten, dia seharusnya menyinggung Raja Hantu Raksasa, dan telah dikurung selama lebih dari 200 tahun karenanya. Sesaat setelah membuka matanya, dia menutupnya dan kembali bermeditasi, seolah-olah api 13 warna adalah sesuatu yang hanya bisa menahan minatnya sejenak. Tentu saja, Bai Xiaon tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Menjaga orangnya di bawah kontrol ketat, dia dengan hati-hati menutup jari-jarinya di atas telapak tangannya, menyebabkan lautan api menyusut kembali, disertai dengan suara gemuruh yang kuat. Kemudian, ketika dia membuka tangannya lagi, dia memiliki lidah api 13 warna. Itu berhasil, katanya, tertawa keras. Berkat catatan Bai Hao,
Sekarang Bai Xiaon telah berhasil dengan nyala api 13 warna, dia tahu bahwa dia tidak akan mengalami banyak masalah dengan nyala api 14 warna. Bagaimanapun, kedua nyala api berada di level keseluruhan yang sama. Namun, nyala 15 warna adalah tanda pemisah, memisahkan pangkat terestrial dari pangkat langit. Ahli nujum surgawi bisa dianggap sebagai kekuatan cadangan di klan ahli nujum. Lagi pula, jika seorang kultivator jiwa ingin menerobos dari lingkaran besar tahap jiwa Naschen dan melangkah ke alam dewa, ia akan membutuhkan objek dengan peningkatan semangat 15 kali lipat. Hanya dengan cara itu ia dapat memperoleh pencerahan langit dan bumi, dan juga mendapat kesempatan untuk menjadi dewa. Aku sudah merasa cukup percaya diri untuk menembak pada nyala api 14 warna. Pikirnya, matanya bersinar dengan tekad. Setengah bulan lagi berlalu. Rambut Bai Xiaon acak-acakan, dan dia terlihat seperti iblis gila. Dia sekarang berada di titik kritis. Selama setengah bulan terakhir, ia telah gagal dalam banyak kesempatan, tetapi juga maju dengan pesat. Seharusnya aku hanya butuh 5 upaya lagi untuk berhasil. Katanya, matanya merah. Dengan itu, dia menampar pagoda penumpukan jiwanya, menyebabkan jiwa lebih dendam terbang. Namun, pada titik inilah dia menyadari bahwa sebenarnya dia tidak memiliki cukup jiwa. Mata membelalak kaget, dia berkata, aku habis. Dari apa yang dia ingat, dia telah membangun sejumlah besar jiwa. Setelah duduk diam di sana untuk sementara waktu, dia terkekeh pahit pada kesadaran bahwa pengeluarannya selama sebulan terakhir sangat besar. Aku tidak memperhatikan dan pergi ke laut. Mengernyit, dia menghela nafas dan memikirkan kembali semua jiwa yang telah dia serahkan ke pagoda di tembok besar. Sayang sekali aku menyerahkan semua jiwa pendendam itu untuk mendapatkan pujian pertempuran. Ketika dia memikirkan betapa bodohnya dia melakukan hal seperti itu, hatinya berdenyut dengan penyesalan. Semua tahanan lama di sel blok D sudah bicara. Namun, Yao Yixing seharusnya mendapat manfaat dari informasi yang aku kirimkan kepadanya beberapa waktu lalu. Terserahlah. Aku kira aku hanya akan pergi melihat berapa banyak jiwa pendendam yang berhasil dia dapatkan. Meskipun dia khawatir tentang kurangnya jiwa-jiwa pendendamnya, setidaknya dia memiliki banyak obat jiwa dalam tas pegangannya.